Melihat cermin Suantian yang misterius, Lu Yun mendekat selangkah demi selangkah, dan akhirnya berhenti 3 kaki dari cermin, mengamatinya dengan cermat. Saya melihat cahaya berkedip-kedip di cermin, dan lapisan cahaya warna-warni beredar, tampak sedikit buram. Setelah berdiri diam beberapa saat, Lu Yun menemukan bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Tidak ada perubahan pada permukaan cermin, dan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengungkap misteri di dalamnya. Melihat cermin yang bersinar, Lu Yun berpikir keras. Namun, saat dia bermeditasi, dia tidak menyadari bahwa cermin sedang mengalami perubahan yang tidak terlihat. Tubuh Lu Yun bergetar saat dia tenggelam dalam pikirannya, dan gelombang pikirannya tiba-tiba mengirimkan tanda peringatan, membuatnya terkejut. Memalingkan matanya, sebelum Lu Yun sempat bereaksi, cahaya menyilaukan keluar dari cermin Suantian, segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Ekspresi Lu Yun berubah, matanya bersinar terang, dan dia menatap lurus ke cermin yang berubah. Cermin yang awalnya buram dengan cahaya yang mengalir kini terlihat jelas di depan mata Lu Yun. Dari cermin, Lu Yun melihat sesuatu yang sangat mengejutkannya. Di cermin, wajah tampan Lu Yun terlihat jelas, dan seluruh tubuhnya terlihat jelas dari cermin. Bercermin adalah hal biasa, namun ada satu hal yang tidak pernah ia duga. Pada saat ini, kecemerlangan cermin Suantian secara bertahap menguat, tetapi Lu Yun di cermin menunjukkan situasi yang berbeda saat ini. Pakaian Lu Yun seolah-olah transparan, dan energi serta darah di meridian di sekujur tubuhnya terlihat jelas. Meskipun ini mengejutkannya, yang lebih mengejutkannya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Saat kecemerlangan cermin Suantian semakin kuat, sosok Lu Yun di cermin menjadi semakin jelas. Perlahan, cahaya dan bayangan 8 Lu Yun tiba-tiba muncul di cermin. Pada saat yang sama, sebilah pisau kecil dengan cahaya hitam bersinar di sekujur tubuhnya dan jimat serta mantra aneh di sekelilingnya, dan pedang kecil dengan cahaya warna-warni mengalir di sekelilingnya. Tampil jelas di cermin. Di cermin, cahaya dan bayangan 8 Lu Yun berpotongan dengan pedang dari waktu ke waktu, terkadang tumpang tindih, terkadang tersebar, terlihat cukup misterius. Lu Yun melihat dirinya di cermin, ekspresinya berubah drastis, dan matanya penuh ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cermin Suantian ini dapat mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Saat Lu Yun terkejut, sederet font tiba-tiba muncul di cermin, yang sangat aneh dan mengejutkan. Pada saat ini, Lu Yun sangat terkejut dengan cermin Suantian, jadi ketika dia melihat font aneh ini muncul, dia tidak bisa tidak memperhatikannya dengan cermat. Melihat lebih dekat, wajah Lu Yun tiba-tiba berubah karena terkejut, dan kecemerlangan tubuhnya tiba-tiba meledak 10 kali lipat. Namun, kecemerlangan yang dipancarkan cermin Suantian secara paksa menekan kecemerlangan kuat di sekitar Lu Yun. Wajah Lu Yun pucat, dan seluruh tubuhnya terpasang kuat di tempatnya, sehingga sulit untuk bergerak sama sekali. Melihat kata-kata yang ditampilkan di cermin, Lu Yun dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan, dan dia bertarung melawan cahaya yang dipancarkan oleh cermin Suantian dengan seluruh kekuatannya. Meskipun Lu Yun tidak bisa bergerak saat ini, matanya menunjukkan ekspresi tegas dan pantang menyerah, dan dia terlihat sangat ulet. Di cermin Suantian, segala sesuatu terungkap. Jiwa dan jiwa yang tersisa menentang surga. Di cermin Suantian, pedang ilahi Suantian tidak lengkap dan hancur. Ia tidak dapat menentang surga. 32 kata singkat ini membuat Lu Yun terjebak di tempat yang tidak bisa kembali lagi. Seluruh gua kuno kini dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, dengan banyak sekali cahaya dengan berbagai warna yang menunjukkan pemandangan indah dan misterius. Di depan dinding batu, seluruh tubuh Lu Yun ditutupi oleh cahaya yang dipancarkan cermin Suantian, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di sekelilingnya, cahaya cian gelap yang awalnya menyilaukan telah ditekan hingga tingkat yang sangat tipis, tidak mampu menahan invasi cahaya yang kuat itu. Merasa bahayanya semakin dekat, mata Lu Yun dipenuhi amarah. Energi sejatinya berkumpul di sekujur tubuhnya, dan dia tiba-tiba menunjukkan metode Konfusianisme Haoran Tiangang. Tiba-tiba, semburan cahaya merah terlihat, dan kekuatannya yang kuat langsung memaksa kembali cahaya cermin Suantian, menyebabkan Lu Yun menggerakkan tubuhnya sedikit. Namun, dalam sekejap, cahaya cermin Suantian meledak dengan kekuatan 10 kali lipat, secara paksa menekan lampu merah di sekitar Lu Yun. Tubuh Lu Yun bergetar, dan dia memuntahkan aliran darah, yang segera berubah menjadi awan kabut darah di udara dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, wajah Lu Yun sangat pucat, dia telah terluka parah oleh cahaya yang kuat ini, dan dia masih harus menahan erosinya dengan seluruh kekuatannya, yang menyebabkan hilangnya energi nyata dalam tubuhnya dengan cepat. Melihat cermin aneh ini, Lu Yun merasa sangat marah.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa cermin ini begitu keji sehingga secara paksa menjebaknya di tengah, dan menelan energi aslinya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mencoba membasminya. Merasa bahwa energi sebenarnya dalam tubuhnya perlahan-lahan terkuras, dan cahaya kebencian mengandung kekuatan mengerikan untuk melahap segalanya, Lu Yun merasa sangat cemas. Saat ini, saya hampir putus asa, tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi melarikan diri. Memikirkan kata-kata sebelumnya, Lu Yun merasa marah dan kesal, dia tidak mau dikalahkan begitu saja oleh takdir. Di dalam cermin ilahi, ada setengah hidup dan setengah mati, dan hanya pada saat inilah Lu Yun memahami maknanya. Tak disangka, karena cacat bawaan saya, akhirnya saya menemui kutukan Tuhan kali ini. Pada saat ini, Lu Yun, meskipun marah, tidak menyerah sama sekali, dan masih bertarung melawan cermin Xuantian dengan seluruh kekuatannya. Pikiran Lu Yun berputar cepat pada saat yang paling berbahaya, dia mati-matian memikirkan cara untuk menyingkirkan semua ini dan melawan langit. Dengan tatapan tajam di matanya, Lu Yun jelas tahu bahwa dia telah mendukungnya sejak lama. Cermin Xuantian ini sangat menakutkan, berisi pedang ilahi Xuantian dan dapat menelan semua makhluk hidup. Dalam situasinya saat ini, dia hanya punya satu kesempatan tersisa. Energi nyata di seluruh tubuhnya dikonsumsi oleh cermin Xuantian, dan energi nyata yang tersisa di tubuhnya hanya cukup untuk memberikan pukulan terakhir. Apakah Anda dapat bertahan hidup atau tidak tergantung pada ini? Melihat cermin Xuantian dengan marah, Lu Yun mengumpulkan semua keahliannya tanpa syarat, dan seluruh tubuhnya bersinar terang. Pada saat terakhir, Lu Yun memilih Tao Tai Xuan Split Heavenly Way dan menggunakan metode paling eksplosif ini untuk melakukan pertarungan terakhir. Saya melihat cahaya hijau tua di sekitar Lu Yun tiba-tiba meledak 100 kali, dan bola cahaya hijau tua membentuk bola cahaya di luar tubuh Lu Yun, dengan paksa mengguncang cahaya yang dipancarkan oleh cermin Xuantian sejauh 1 kaki. Hanya 1 kaki jauhnya, seluruh permukaan cermin Xuantian meledak dengan cemerlang, sekali lagi memeras cahaya yang dipancarkan dari tubuh Lu Yun. Pada saat ini, bagi Lu Yun, jarak 1 kaki saja sudah cukup. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa lepas dari serangan cermin Xuantian. Dia berjuang keras untuk terluka parah lagi, yaitu dia menginginkan jarak 1 kaki ini. Jarak 1 kaki sudah cukup baginya untuk mencapai keinginannya sepenuhnya. Selama seluruh proses, tubuh Lu Yun masih berdiri di sana tanpa bergerak. Satu-satunya yang berubah adalah tangan kirinya digerakkan ke dada, dengan telapak tangan menghadap keluar, menghadap cermin Xuantian. Cahaya kuat mendekat, kekuatan yang bisa menelan semua makhluk hidup, langsung menembus perisai ki pelindung tubuh Lu Yun yang lemah, dan langsung mengenai tubuhnya. Kekuatan dahsyat itu melahap jiwanya dengan gila-gilaan, jelas mencoba melahapnya. Namun, Lu Yun sangat kesakitan di sekujur tubuhnya, tapi dia mengertakkan gigi dan mengeraskan giginya, matanya penuh amarah dan pantang menyerah, dan dia menatap cermin Xuantian dengan kebencian. Wajah Lu Yun berkerut, matanya bersinar seketika, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba bersinar perak, dan 2 karakter kuno Zenhun dengan jelas muncul di telapak tangannya. Saya melihat kata jiwa-jiwa meledak dalam sekejap, keluar dari telapak tangan Lu Yun, dan berubah menjadi font berukuran 2 kaki, bersinar dengan kecemerlangan perak, dan langsung memaksa kembali kecemerlangan yang dipancarkan oleh cermin Xuantian. Di udara, cahaya yang dipancarkan oleh cermin Xuantian berubah menjadi pedang ilahi berwarna-warni, yang meluncur menuju Lu Yun dengan seluruh kekuatannya. Jimat penekan jiwa yang dikeluarkan dari telapak tangan kiri Lu Yun merupakan jimat sakti yang mampu menekan seluruh jiwa dan ruh di dunia. 2 kekuatan kuat dengan sifat berbeda bertabrakan, menyebabkan perubahan aneh dalam sekejap. Saya melihat pedang ilahi Xuantian sangat mempesona, dengan kecemerlangan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan mendekat dengan keras. Tetapi meskipun jimat penekan jiwa berwarna perak yang berkilauan itu tidak terlalu terang, aura yang dikandungnya untuk menekan semua jiwa dan jiwa di dunia membuat pedang ilahi Xuantian meredup kecemerlangannya setelah 3 konfrontasi, perlahan-lahan surut. Ketika pedang ilahi Xuantian mundur ke dalam cermin Xuantian, tiba-tiba pedang itu melancarkan serangan kuat lainnya dan tiba-tiba bertabrakan dengan jimat penenang jiwa di udara. Terdengar suara keras, cahaya tersebar dan pecah, dan langit dipenuhi cahaya warna-warni, sangat indah. Tubuh Lu Yun langsung terlempar dan terbentur dinding batu di belakangnya, wajahnya pucat, matanya redup, dan darah mengucur dari mulutnya. Setelah cermin Xuantian mengirimkan pukulan terkuatnya, kecemerlangannya meredup, dan langsung kembali ke keadaan tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tubuh Lu Yun jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya tampak hancur, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mengangkat kepalanya dengan susah payah, Lu Yun menatap cermin Xuantian dengan ekspresi marah di matanya.
Meskipun dia tidak memiliki kekuatan apapun saat ini, di dalam hatinya, dia bersumpah untuk menghancurkan cermin Suantian yang hampir membasminya. Jika Tuhan menghancurkannya, dia akan menghancurkan surga, dan dia tidak akan mudah menyerah. Sambil mengertakkan gigi dan berusaha untuk duduk, Lu Yun menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, duduk bersila di tanah dengan susah payah, dan mulai melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Seluruh tubuhnya kosong dan tidak ada jejak fluktuasi Zenki, yang membuat Lu Yun berada dalam dilema. Namun, Lu Yun tidak menyerah, dengan ketekunannya, dia mengumpulkan energi aslinya sedikit demi sedikit dan mengertakkan gigi untuk bertahan. Waktu berlalu dengan cemerlangnya tubuh Lu Yun. Tidak tahu berapa lama, Lu Yun membuka matanya, melihat sekeliling, dan berdiri. Melihat sekeliling, matanya tertuju pada pedang Ruyi tidak jauh dari sana. Dengan satu klik mantra Lu Yun, pedang Ruyi meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan, secara otomatis terbang ke atas kepalanya, dan berputar dengan lembut. Mengambil 2 langkah ke depan, Lu Yun melihat ke samping ke arah cermin Suantian, dengan tatapan yang sangat menyeramkan di matanya. Lu Yun melihat ke cermin dengan wajah muram dan berkata, jika kamu ingin menghancurkanku, aku akan menghancurkanmu. Sayangnya, kamu masih agak dekat sekarang, jadi sekarang, kamu harus bersiap untuk dihukum. Jika aku jangan hancurkan kamu, aku tidak akan Lu Yun. Karena langit ingin mengutukku, Lu Yun, aku akan bertarung dengan langit. Jika kamu ingin menghancurkanku, aku akan menghancurkanmu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia teriak keras, dan pedang jiwa hati Ruyi di atas kepalanya memegang pedang merah yang sangat kuat, cahaya berubah menjadi naga api dan ditembakkan langsung ke cermin ilahi Suantian. Tepat ketika naga api hendak mengenai cermin Suantian, tiba-tiba cermin itu berkedip, dan cahaya menyilaukan keluar dari cermin dan mengenai naga api. 2 kekuatan besar bertemu di tengah, dan cahaya terang tiba-tiba menyilaukan mata, dan suara keras yang mengejutkan mengguncang seluruh gua. Namun anehnya tidak ada satupun kerikil yang jatuh ke tanah. Kekuatan ledakan yang dahsyat membuat Lu Yun mundur 3 langkah, lalu menghantam penghalang di sekitarnya, lalu kembali, menghempaskan tubuh Lu Yun lagi. Wajah Lu Yun muram, dengan bekas darah terlihat di sudut mulutnya. Setelah melihat pedang Ruyi, saya melihat kecemerlangannya redup, tentu saja, pukulan ini berdampak besar padanya. Lu Yun maju selangkah, membuat gerakan dengan tangan kanannya, dan memegang Rujian Yi di tangannya. Cahaya dingin di matanya meledak, dan dia melambaikan tangan kanannya dengan cepat ke udara. Saat dia melambai, cahaya biru menyilaukan muncul di gua kuno. Untuk pertama kalinya, Lu Yun menggunakan pedang Ruyi untuk melakukan teknik pedang pembelah langit Tai Suan Tao. Dalam cahaya hijau tua di sekitar Lu Yun, ada sedikit cahaya ungu, yang terlihat sangat misterius. Saat ini, matanya bersinar dengan 2 cahaya aneh, satu hijau dan satu ungu, yang tampak misterius sekaligus menakutkan. Lu Yun menatap cermin Suantian dengan dingin, dan menyerang dengan pedang dari tangan kanannya. Tiba-tiba, seekor naga biru membuka mulut dan cakarnya di udara, dan bergegas menuju cermin. Cermin Suantian sepertinya merasa terancam, dan cahaya di permukaan cermin tiba-tiba menjadi jelas. Di cermin, pedang dewa berwarna-warni muncul dengan jelas di pandangan Lu Yun. Terdengar raungan pedang yang menggelegar, dan pedang dewa, dengan kecemerlangannya yang kuat, secara otomatis menghadapi pukulan kuat Lu Yun. Konfrontasi lainnya, pedang dan naga bertemu dalam sekejap, dan bergabung bersama dalam sekejap mata. Ledakan petir terdengar tanpa henti, dan aliran udara yang kuat mengguncang seluruh gua, membuat seluruh gunung bergetar. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip, dan 2 cahaya menyilaukan segera meledak, dan semuanya kembali tenang. Lu Yun memandang cermin Suantian dengan mata dingin, kedua serangan tersebut gagal menghancurkan cermin, yang membuat Lu Yun sangat marah. Bagi Lu Yun yang memiliki kepribadian tegas, begitu dia bersumpah untuk melakukan sesuatu, dia harus melakukannya. Dengan lambaian tangannya, Lu Yun memindahkan pedang jiwa Ruyi ke samping, matanya menjadi dingin dalam sekejap. Tangannya perlahan menggenggam dadanya, gerakan Lu Yun sangat aneh. Pada saat ini, aura aneh dari Lu Yun memenuhi seluruh gua kuno, membuatnya terlihat sangat menakutkan dan menakutkan. Aura yang kuat dengan kekuatan penghancur tiba-tiba memenuhi gua kuno, membuat gua kuno itu langsung redup dan dipenuhi aura aneh. Di dinding batu, cermin Suantian juga merasakan bahaya saat ini, di seluruh permukaan cermin, cahayanya tiba-tiba meledak 10 kali lipat, dan sekelompok aliran cahaya warna-warni langsung melesat, menerangi gua kuno yang gelap itu lagi. Seluruh tubuh Lu Yun bersinar dengan cahaya hitam, dan kekuatan penghancur yang kuat menjadi lebih kuat di dalam gua kuno. Pola dan mantra aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Lu Yun, mengelilinginya dengan erat.
Itu sangat misterius. Pola dan mantra aneh itu semuanya terpancar dari tubuh Lu Yun, dan kemudian membentuk formasi aneh di sekelilingnya. Ruang menyelimuti dirinya di dalam. Tak lama setelah pola-pola ini muncul, seluruh tubuh Lu Yun dipenuhi dengan cahaya hitam, perlahan-lahan ia naik ke udara, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura kehancuran. Matanya terbuka dengan marah, dan cahaya bersinar di seluruh tubuh Lu Yun di atas kepalanya. Pisau 3 inci dengan cahaya hitam mengalir, dan berisi nafas yang menghancurkan dunia, muncul dari titik Baihui di atas kepala Lu Yun. Untuk pertama kalinya, Lu Yun dengan marah menggunakan pisau penghancur jiwa yang selalu dia sembunyikan. Saya melihat pisau penghancur jiwa berputar secara otomatis, dan mantra jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, secara bertahap menyatu menjadi seberkas cahaya gelap, membawa kekuatan penghancur yang kuat, dan bergerak menuju cermin Suantian. Cermin Suantian sepertinya merasakan aura kehancuran yang mengerikan pada pisau penghancur jiwa, cahaya di seluruh cermin bersirkulasi dengan cepat, mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan pisau penghancur jiwa. Ketika pisau penghancur jiwa mendekat dengan pancaran cahaya hitam secara berputar, cermin Suantian juga memancarkan pilar cahaya yang aneh dan cemerlang, dan menghadap pisau penghancur jiwa dengan seluruh kekuatannya. Dua kekuatan dengan aura yang sangat berlawanan saling berhadapan di udara, menolak untuk menyerah satu sama lain, baik menyerang maupun bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Di udara, kedua kekuatan berada di jalan buntu, dan pedang penghancur jiwa mulai bergerak maju dengan kekuatannya yang luar biasa. Pisau pembasmi jiwa yang melambangkan simbol kehancuran adalah harta karun gua kuno kehancuran abadi, kekuatannya begitu dahsyat hingga mendominasi dunia. Saat itu, nenek moyang Lu Yun selama ratusan generasi mengandalkan pedang ini untuk mendominasi dunia, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang, di tempat tersembunyi ini, Lu Yun sangat marah sehingga dia tidak peduli dan dengan paksa menggunakan pisau penghancur jiwa. Lu Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pedang penghancur jiwa dan mendorong ke dalam cermin Suantian selangkah demi selangkah. Pada saat ini, pemandangan di antara mereka sangat mirip dengan situasi sebelumnya ketika Lu Yun terjebak oleh cermin Suantian. Pada pisau pembasmi jiwa, berbagai mantra jimat yang mewakili kekuatan penghancur terus-menerus dikeluarkan. Setiap kali bertabrakan dengan cahaya yang dipancarkan cermin Suantian, kekuatannya akan ditelan dan esensi aslinya akan hancur. Menekan ke depan selangkah demi selangkah, cermin Suantian meledak dengan kecemerlangan yang kuat puluhan kali berturut-turut, sayangnya, itu masih belum bisa menandingi pisau penghancur jiwa, dan dengan mudah dihancurkan oleh pisau penghancur jiwa setiap saat. Cahaya hitam tiba-tiba meledak, dan kekuatan penghancur yang kuat langsung menyelimuti cermin Suantian. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan artefak antara langit dan bumi, cermin ilahi Suantian, dihancurkan oleh kekuatan penghancur yang kuat dari pedang penghancur jiwa. Segera setelah cermin ilahi padam, auman naga datang. Pedang ilahi Suantian, yang telah bersembunyi di dalam cermin ilahi, menyingkirkan batasan dari cermin ilahi dan pecah dari cermin pada saat cermin ilahi dihancurkan. Di gua kuno, pedang ilahi Suantian terbang dengan cepat dengan momentum yang sangat kuat. Setelah terbang beberapa saat, pedang ilahi itu berbalik dan menembak langsung ke arah Lu Yun. Melihat pedang ilahi Suantian, mata Lu Yun dingin, dan dengan pikiran, pisau pembasmi jiwa di udara bertemu dengan pedang ilahi Suantian. Tiba-tiba, gua kuno itu dipenuhi cahaya, dan cahaya warna-warni yang kuat dan menyilaukan bertabrakan dengan cahaya hitam, menghasilkan ledakan yang dahsyat. Aura halus suci dan aura yang menghancurkan segalanya saling eksklusif dan bermusuhan satu sama lain. Pedang ilahi Suantian berhadapan dengan pisau penghancur jiwa. Dua senjata dewa yang mendominasi terus bertabrakan di udara. Ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya dan tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, secara bertahap, pisau pembasmi jiwa menunjukkan kekuatannya untuk menghancurkan segalanya. Pada saat ini, cahaya pedang ilahi Suantian redup, dan Dewa Pedang bergerak cepat, melarikan diri dari kejaran pedang penghancur jiwa. Tampaknya jika keduanya bertarung satu sama lain, pedang ilahi Suantian, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar senjata dewa legendaris, bukanlah tandingan pedang penghancur jiwa. Mata Lu Yun bersinar terang, dan gelombang pikirannya langsung menganalisis arah kemunculan pedang ilahi Suantian selanjutnya. Cahaya hitam di sekitar pisau pembasmi jiwa tiba-tiba meledak 10 kali lipat, dan dalam sekejap, itu muncul di tempat yang direncanakan Lu Yun, menutupi pedang ilahi Suantian dengan cahaya hitam dalam satu gerakan. Saya melihat jimat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pisau penghancur jiwa dengan cepat, semuanya tercetak di pedang ilahi Suantian. Setiap kali jimat dicetak, kecemerlangan pedang ilahi Suantian meredup, dan badan pedang bergetar. Setelah waktu yang singkat,
seluruh pedang ilahi yang mempesona berubah menjadi pedang panjang biasa yang tumpul, benar-benar kehilangan kemegahan sebelumnya. Lu Yun mengalihkan pandangannya, tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan lembut mencabut pisau pembasmi jiwa itu. Cahaya hitam memancar, dan gua kuno menjadi terang kembali. Cahaya hijau tua dari teknik sihir Yitian muncul di tubuh Lu Yun, dengan gerakan tangan kanannya, dia meraih pedang ilahi Xuantian di tangannya. Melihat pedang itu dengan dingin, jimat penenang jiwa muncul lagi di telapak tangan kiri Lu Yun. Tangan kiri Lu Yun dengan lembut menekan pedang ilahi Xuantian, dan melihat kilatan perak, pedang ilahi tiba-tiba bergetar hebat, dan cahaya yang menyilaukan bersinar dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Lu Yun memandang pedang dewa di tangannya sambil mencibir, lampu merah di tangan kanannya menyala, dan dia menamparkan pedang ilahi Xuantian dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, pedang ilahi Xuantian menyala merah, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya merah redup. Lu Yun dengan lembut mengingat pedang jiwa Ruyi, memegang pedang ilahi Xuantian di tangan kirinya dan pedang Ruyi di tangan kanannya, dan perlahan menyatukan kedua pedang itu. Ada cibiran kejam di sudut mulut Lu Yun, dan dia menggunakan tangannya pada saat yang sama, kedua pedang dewa itu meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan pada saat yang sama, dan perlahan mendekat. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba teringat akan rasa kasihan karena pedang ilahi Xuantian dihancurkan, jadi dia ingin menggabungkan pedang ilahi Xuantian dengan pedang jiwa hati Ruyi miliknya. Mengenai apakah itu akan berhasil, dia tidak tahu, tapi dia dengan berani mencobanya. Karena dia memahami bahwa pedang ilahi Xuantian ini memiliki kesadarannya sendiri, dia pertama-tama memurnikan jiwa kesadaran pedang tersebut dan menghancurkannya dengan jimat penekan jiwa. Namun, biarkan pedang itu menyatu dengan pedang Ruyi miliknya, dan gunakan kesadaran di pedang Ruyi untuk mengendalikan gabungan pedang dewa baru pada saat yang bersamaan. Di dalam gua kuno, tangan Lu Yun dipenuhi dengan cahaya, kedua pedang dewa itu sangat menjijikkan satu sama lain dan tidak dapat menyatu. Namun, Lu Yun tidak santai sama sekali. Metode Konfusianisme Haoran Tiangang mengapit esensi api Xiang Zigang yang sebenarnya untuk memaksa kedua pedang itu bergabung. Tiba-tiba, Lu Yun merasakan perlawanan jiwa naga, dan matanya menjadi dingin. Jimat penekan jiwa tiba-tiba memancarkan cahaya perak yang kuat, langsung menekan aura ketidakpuasan jiwa naga. Begitu Zhenhun keluar, segalanya tiba-tiba menjadi lebih lancar. Dalam sekejap, kedua pedang dewa itu meledak dengan cahaya cemerlang di saat yang sama, dan langsung melebur menjadi pedang dewa baru, bersinar dengan 5 warna cemerlang. Di antara 5 warna pedang dewa ini, merah adalah yang paling kuat, mengandung esensi sebenarnya dari api yang telah diserap pedang Ruyi selama ribuan tahun, serta esensi sebenarnya dari jiwa naga. Bentuknya masih sama dengan pedang Ruyi, tidak ada perubahan. Satu-satunya perbedaan adalah badan pedang transparan telah diganti dengan warna-warni. Pola naga merah di atasnya juga memiliki sedikit pancaran cahaya 5 warna, yang sangat indah. Melihat pedang dewa di tangannya dengan kepuasan, Lu Yun tersenyum bangga dan mengalihkan pandangannya ke posisi asli cermin Xuantian. Saya melihat lubang besar di sana, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Pikiran Lu Yun berubah dan dia langsung mengetahui hasilnya. Dengan sekejap tubuhnya, Lu Yun memasuki gua, perlahan-lahan mendaki gunung. Sosok Lu Yun muncul di batang pohon kuno yang menjulang tinggi. Jatuh dengan lembut ke tanah, Lu Yun memandangi pohon kuno ini dan bertanya-tanya tentang misteri dunia. Siapa sangka pohon purba yang telah hidup ribuan tahun ini ternyata menyembunyikan rahasia besar. Menatap ke langit, Lu Yun menunjukkan tatapan tegas di matanya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan mulai saat ini. Melihat hari sudah cerah, dan berpikir bahwa hari ini dia harus bersaing dengan Akademi Tianjian untuk mendapatkan cermin Ruyi yang melihat langit, Lu Yun tidak bisa menahan senyum acuh tak acuh, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan dia menghilang di sejenak. Pagi-pagi sekali, Lin Yunfeng pergi mencari Lu Yun dan menemukan bahwa Lu Yun hilang. Setelah bertanya dengan hati-hati, saya menyadari bahwa tidak ada yang tahu kemana perginya Lu Yun. Setelah mencari-cari beberapa saat, tidak satu pun dari ketiga murid Yi Yuan yang dapat menemukan Lu Yun, jadi mereka tidak punya pilihan selain kembali ke Gua Tianhuo. Melihat wajah ketiga orang itu, Guru Ziyang tahu bahwa Lu Yun tidak ditemukan, dan dia merasa sedikit khawatir. Sambil menghela nafas, Master Ziyang memandang mereka bertiga dan berkata, lupakan saja, jangan mencarinya untuk saat ini. Dia mungkin keluar untuk bersantai sendirian. Saya yakin dia akan segera kembali. Semuanya masih membuat persiapan dan akan pergi ke sana bersama kepala sekolah nanti. Gua Tianxuan memecahkan masalah cermin Ruyi. Mendengar ini, Aoxue memandang ke cakrawala dengan ringan, dan sebuah panggilan dengan lembut melayang tertiup angin. Melirik Yun Feng dan Li Hongfei, Aoxue tidak berkata apa-apa dan dengan tenang berbalik dan kembali ke gua.
Melihat sosok Aoxue, Li Hongfei menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Lin Yunfeng, yang berada di samping, sedang tenggelam dalam pikirannya saat ini dan tidak menyadari kedua orang itu pergi. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa mereka berdua telah pergi, dan dia terkejut. Berjongkok dengan lembut di tanah, Lin Yunfeng menggambar lingkaran di tanah, melambaikan tangannya dengan postur yang sangat aneh di depan dadanya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan sesuatu. Karena suaranya sangat pelan, sulit untuk mendengar apa yang dia katakan. Dengan cara ini, setelah beberapa saat, Yunfeng tiba-tiba berteriak, membangunkan Xiang Zhenren di sampingnya. Tuan Xiang memandangnya, dengan ekspresi kebingungan di matanya, dan berkata dengan lembut, Yunfeng, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu baru saja berteriak? Yunfeng tampak sedikit terkejut. Dia memandang Guru Xiang dan berkata, Paman, saya menemukan hal yang aneh. Baru saja saya menggunakan sihir Yin dan Yang untuk menghitung keberadaan Lu Yun saat ini, tetapi di akhir perhitungan, ketika hasilnya akan segera keluar, tiba-tiba semuanya menghilang. Hal ini sangat aneh. Meskipun saya jarang menggunakan sihir Yin Yang, sihir Yin Yang ini telah dicoba dan diuji dan tidak pernah salah. Mengapa kali ini gagal pada Lu Yun? Ini aneh. Setelah mendengar ini, wajah Guru Xiang berubah sedikit, dia melihat ke tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, lupakan, jangan dorong lagi, mari kita tunggu dengan tenang sebentar. Mari kita bicarakan masalah ini ketika kepala sekolah datang. Bersiaplah juga, ada yang harus kita lakukan nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berhenti menatapnya. Lin Yunfeng memandang Guru Xiang dan tiba-tiba mengerti bahwa dia takut. Apa yang Anda takutkan? Hanya saja Anda takut dengan hasilnya, bukan? Ketika Tuan Xuanyu keluar, dia melihat semua orang kecuali Lu Yun berkumpul di depan pintu menunggu. Tanpa bertanya apapun, Guru Xuanyu berkata dengan lembut, adik laki-laki, tinggi dewa di sini dan ikut Lu Yun nanti. Yang lain bisa mengikuti saya dan pergi dulu. Dia melesat ke depan dan terbang menuju Gua Tianxuan. Di belakangnya, Guru Jingyue dan ketiga muridnya mengikuti dari belakang, dan pergi dalam sekejap mata. Setelah Xiang melihat semua orang pergi, dia melihat ke kejauhan dan menghela nafas pelan. Lu Yun, kemana kamu pergi? Tidakkah kamu tahu bahwa kami semua mengkhawatirkanmu? Jika kamu mendengar ini, cepat kembali. Ayo pergi. Dia berdiri dengan tenang di pintu masuk gua, dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya di matanya saat ini. Di depan Gua Tianxuan, para master dari 5 akademi lainnya sudah menunggu di sana. Semua orang sudah tahu tentang cermin Ruyi penglihatan langit, jadi sekarang semua orang ada di sini. Selain menyaksikannya, mereka juga ingin melihat siapa yang akan mendapatkan cermin itu. Melihat Guru Xuanyu datang dengan 4 orang, semua orang memiliki sedikit keraguan di mata mereka mengapa mereka tidak melihat Guru Lu Yun dan Guru Xiang. Tepat ketika semua orang bingung, Li Changchun, Kepala Sekolah Akademi Tianjian, bertanya, selamat pagi, Kepala Sekolah Xuanyu. Mengapa 2 orang lainnya tidak datang? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Mungkinkah mereka tidak mau berpartisipasi? Guru Xuanyu tersenyum tenang dan berkata mereka memiliki sesuatu yang harus ditunda dan akan datang nanti. Untuk menghindari semua orang menunggu lama, kita di sini dulu. Jangan khawatir tentang mereka untuk saat ini, mari kita bicara tentang bisnis. Setelah mendengar ini, semua orang tidak ragu-ragu, setelah menanyakan banyak pertanyaan, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Li Changchun, menunggunya berbicara. Li Changchun melirik semua orang dan berkata ini belum terlalu dini, mari kita mulai. Kali ini, cermin berharga ini diperoleh oleh 6 orang. Selain 4 murid Yi Yuan, ada juga Chang Yue dan Su dari Akademi Phoenix. Jie, sekarang tolong undang mereka berdua untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam pertempuran aneh ini. Chang Yue dan Su Jie melirik ke arah Yu Wushuang dan melihat sang master mengangguk sedikit, lalu dengan lembut melangkah maju dan berdiri bersama Aoxue. Setelah kedua wanita itu berdiri, Li Changchun melanjutkan demi persaingan yang sehat. Akademi Tianjian kami juga akan mengirimkan 6 orang untuk mencoba peruntungan kali ini. Karena sifat khusus dari masalah kali ini, kami semua berada di bidang sastra kompetisi. Itu semua tergantung pada peluangnya masing-masing. Setiap kontestan memiliki 3 peluang, dan setiap orang bergiliran satu demi satu. Hal semacam ini, selain peluang, terkadang membutuhkan pemikiran, jadi yang terbaik adalah setiap orang mencoba metode yang berbeda setiap waktu. Sehingga peluangnya lebih besar sekarang, saya akan memanggil kandidat dari Akademi Tianjian kita, dan semua yang hadir akan menyaksikan bersama. Setelah mengatakan itu, dengan lambaian tangannya, 6 orang datang dari samping.
Tuan Xuanyu memperhatikan keenam orang itu dengan cermat, matanya sedikit gemetar. Di antara 6 orang ini, ada Jian Wuchen, Wuxin, Zhan Yu, dan Leng Jiahao, dan 2 sisanya juga merupakan murid berprestasi dari Akademi Tianjian. Saat ini, kecuali Lu Yun, semua orang ada di sini. Li Changchun memandang guru Xuanyu dan bertanya rekan Tao Xuanyu, haruskah kita mulai sekarang atau menunggu muridmu Lu Yun? Guru Xuanyu berkata dengan tenang, mari kita mulai. Dia akan datang nanti dan biarkan dia mencoba lagi. Berikan saja mencoba. Li Changchun mengangguk dan berkata oke, mari kita lakukan satu persatu, dengan jarak satu sama lain. Biarkan Yi Yuan Anda memulai yang pertama. Tuan Xuanyu menolak Anda adalah tuan tanah, dan kami memiliki sedikit orang di sini sekarang. 1 orang, sebaiknya kamu datang duluan. Li Changchun tidak lagi menolak dan membiarkan Zhan Yu menjadi orang pertama yang melangkah maju untuk mencoba kesempatan tersebut. Zhan Yu memegang cermin berharga itu dan melihatnya dengan hati-hati, sinar ungu perlahan berkumpul di tangan kanannya, menutupi cermin berharga di dalamnya. Saat Zhan Yu mengerahkan seluruh kekuatannya, cahaya ungu yang menyilaukan meluas dan menyusut dari waktu ke waktu, mencoba mendobrak batasan misterius di cermin. Namun, setelah minum teh, kepala Zhan Yu berkeringat, tetapi cermin berharga itu tidak bereaksi sama sekali. Dengan cara ini, Zhan Yu yang pertama bermain berakhir dengan kegagalan, mengakhiri peluang pertama. Orang kedua yang melangkah maju untuk mencoba adalah Li Hongfei dari Yi Yuan. Saya melihat Li Hongfei juga memilih untuk menggunakan teknik sihirnya dengan seluruh kekuatannya, berharap menggunakan kultivasinya yang kuat untuk secara paksa menerobos batasan di cermin. Namun cara ini jelas tidak berhasil, setelah mencoba sekuat tenaga beberapa saat, Li Hongfei pun berakhir dengan kegagalan. Selanjutnya satu persatu babak pertama akan segera usai. Namun, di ronde pertama, bahkan Wu Chen dan Wuxin, yang sekuat Jian, tidak berdaya dengan cermin berharga itu. Kegagalan kolektif yang pertama membuat kedua belah pihak yang terlibat merasa berat, dan mereka semua memikirkan bagaimana menangani hal ini jika tidak ada hasil sama sekali. Babak kedua segera dimulai, ketika Jian Wuchen mengambil tindakan untuk kedua kalinya, dia tidak menggunakan tangannya secara langsung, tetapi menggunakan pedang ilahi roh surgawi untuk mengambil cermin. Segera, pedang ilahi dan cermin berharga itu berputar dan terbang di udara, berputar semakin cepat. Saat perputaran pedang ilahi semakin cepat, cermin harta karun yang sunyi perlahan memancarkan 5 warna cahaya, dan seiring dengan peningkatan kecepatan, cermin itu menjadi semakin kuat. Semua orang di Akademi Tianjian sangat gembira dengan hal ini, dan banyak murid di sekitarnya bersorak keras, terlihat sangat bahagia. Seluruh tubuh Jian Wuchen dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan seluruh tubuhnya seperti dewa, perlahan naik ke udara. Situasinya sangat menarik dan memberikan harapan bagi banyak orang. Namun, seiring berjalannya waktu dengan lambat, tidak ada gerakan lain kecuali cahaya 5 warna yang memancar dari cermin harta karun. Ketika Jian Wuchen menghentikan tangannya, cermin harta karun kembali ke keadaan semula tanpa jejak apapun. Dengan bimbingan Jian Wuchen, Aoxue dan Chang Yue juga menggunakan 2 pedang dewa untuk membuat cermin berharga memperlihatkan 5 warna cahaya. Dan Wuxin, yang tidak tahu metode apa yang dia gunakan, benar-benar membuat cermin harta karun itu bergerak. Hasilnya, 4 dari 11 orang dapat mengubah cermin berharga ini. Di penghujung babak kedua, kedua kubu bermain imbang 2-2. Di pintu masuk Gua Tianhuo, ekspresi tenang Guru Ziyang menjadi cemas seiring berjalannya waktu. Tepat ketika dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tiba-tiba ada kilatan cahaya di pintu masuk gua, dan sosok Lu Yun muncul dari udara tipis. Ketika Guru Ziyang melihatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia, dan kemudian dia berkata dengan marah, kamu melarikan diri ke suatu tempat sendirian. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu akan bersaing dengan Akademi Tianjian untuk cermin Ruyi pengamat langit hari ini? Kamu baru saja kembali sekarang, kamu tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Lu Yun menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, murid, saya tahu saya salah. Ini sudah larut. Ayo kita ambil kembali cermin berharga itu dulu. Guru tidak akan terlambat untuk memarahi saya. Setelah mendengar ini, Guru Ziyang mendengus dingin dan berkata, aku tahu aku salah. Itu bagus. Lupakan saja kali ini. Ayo pergi. Jika kita terlambat, aku khawatir kita tidak akan punya kesempatan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Lu Yun berkata dengan lembut, terima kasih, Guru. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru. Tidak akan terlambat bagi kita untuk pergi setelah mereka berusaha terlebih dahulu. Lagi pula, tidak semudah itu, untuk berhasil. Guru, Anda harus melihat pedang saya untuk melihat apakah pedang itu dapat bersaing.
Ambil pedang ilahi roh surgawi dari Jian Wuchen. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan pedang ilahi kepada Guru Xiang. Master Xiang memberinya tatapan bingung. Dia telah melihat pedang jiwa hati Ruyi miliknya, jadi tidak ada hal lain yang tidak dia ketahui. Namun, ketika dia melihat senyuman misterius di mata Lu Yun, ada sesuatu yang tersentuh di hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan hati-hati pada pedang dewa di tangannya. Sekilas terlihat familiar dan tidak ada yang berubah, namun jika dilihat kedua kali terasa ada yang berbeda. Pada pandangan ketiga, mata Xiang tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Setelah menontonnya dalam waktu lama, Guru Xiang bertanya dengan takjub apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana pedangmu bisa berubah begitu banyak? Saya ingat kemarin tidak seperti ini, jadi mengapa sekarang berubah begitu banyak? Lu Yun tersenyum tenang dan berkata pedang ini sangat ajaib. Pedang itu mengandung kesadarannya sendiri dan dapat dicampur dengan beberapa hal ajaib. Pagi ini, saya berada di gunung belakang dan secara tidak sengaja menemukan batu ajaib 5 warna. Saya menjadi tertarik pada benda itu. Tanpa diduga, setelah beberapa upaya yang tidak disengaja, pedang ajaibku benar-benar mengintegrasikan batu 5 warna ke dalam tubuh pedang, dan menjadi seperti ini. Kemudian, aku mencari di seluruh gunung belakang, dan aku tidak menemukannya batu 5 warna kedua, jadi saya kembali terlambat. Guru ingat untuk merahasiakan masalah ini untuk saat ini. Ini adalah Akademi Tianjian Gunung Taixuan. Begitu mereka mengetahuinya, mereka akan mengajukan pertanyaan lagi, yang akan sangat merepotkan. Ya tidak, Tuan. Tentu saja, Guru Xiang tidak tahu bahwa Lu Yun mengada-ada, jadi dia yakin itu benar. Mengenai pengingat Lu Yun, dia secara alami memahaminya dengan sangat baik dan terkekeh guru. Jika Anda tidak membantu Anda, siapa yang dapat Anda bantu? Saya tidak akan memberitahu orang lain tentang hal ini. Saya harap Anda akan bekerja lebih keras kali ini dan memastikan semua orang tahu tentang Yi Yuan kita. Saya tahu nama Anda, Lu Yun. Guru, saya sangat puas dengan kinerja Anda. Guru, saya sangat senang Anda bisa masuk ke 6 besar dengan musuh yang kuat melihat sekeliling. Tahukah Anda bahwa saya sangat senang untuk kembali kali ini? Yang Yuan kita tidak akan berada di peringkat keempat lagi, sudah bertahun-tahun, waktu. Di akhir kalimat, Guru Xiang hanya bisa menghela nafas. Lu Yun memandang tuannya dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, Tuan, suatu hari nanti kamu akan bangga padaku. Sekarang sudah larut, ayo pergi, mereka pasti sudah menunggu untuk kita di sini. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, dan dia tiba di Gua Tianxuan hanya dalam beberapa saat. Ketika Lu Yun tiba, ronde ketiga sudah setengah jalan. Ketika Guru Xuanyu melihat Lu Yun datang, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia berkata dengan lembut akhirnya sampai di sini. Sekarang ronde terakhir. Di antara semua orang, hanya Oxue, Chang Yue, Jian Wuchen, dan Wuxin yang bisa membuat itu. Jika cermin berharga itu bergerak, tidak ada orang lain yang bisa berbuat apa-apa. Bagaimana denganmu? Apakah kamu yakin? Mata Lu Yun tertuju pada Jian Wuchen di seberangnya, matanya tampak sangat terkejut. Tingkat kultivasi Jian Wuchen tiba-tiba meningkat tajam. Lu Yun telah mendengar tentang ini, tetapi yang tidak dia duga adalah saat ini, Jian Wuchen telah melintasi alam keabadian dan mulai memasuki alam kembalinya yang paling misterius. Dunia keabadian. Bagi para kultivator, meskipun tidak semua orang yang memasuki alam keabadian memiliki kesempatan untuk menjadi abadi, namun tetap saja sangat mudah untuk menjadi abadi yang lepas. Apa yang disebut keabadian tidak memiliki dasar dan jaminan. Bahkan di antara para kultivator yang telah memasuki dunia abadi, hanya 1 atau 2 dari 100 orang yang bisa menjadi abadi. Kemungkinannya sangat kecil. Tidak semua orang bisa menghindari kesengsaraan guntur 9 surga. Semakin maju seseorang, semakin besar kemungkinan dia menghadapi kesengsaraan guntur 9 surga. Selama berabad-abad, ada terlalu banyak pembudidaya yang meninggal pada saat terakhir di bawah kesengsaraan guntur 9 surga, dan tubuh serta jiwa mereka dihancurkan. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang benar-benar abadi. Setelah melihat Guru Xuanyu, Lu Yun berkata dengan tenang, ini hanya tingkat kelima. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya bisa mendapatkan benda itu. Tetapi saya yakin mereka kurang yakin dibandingkan saya. Setelah mengatakan itu, hal itu terjadi, untuk menjadi orang terakhir di babak ketiga. Ini juga sudah berakhir. Lu Yun bergoyang dan muncul di samping meja batu. Dia berkata dengan lembut, saya akan mencobanya juga. Seharusnya tidak apa-apa. Matanya menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada Li Changchun. Li Changchun memandang Lu Yun dengan sedikit keterkejutan di matanya,
Karena pada saat ini, dia sepertinya mendeteksi beberapa perubahan aneh pada Lu Yun, tapi dia tidak yakin. Mengangguk sedikit, Li Changchun berkata sambil tersenyum tentu saja bisa. Anda memiliki 3 peluang, hargai itu. Lu Yun mengangguk dan mengucapkan terima kasih sambil melihat ke cermin yang menghadap ke langit. Segel di atasnya adalah jimat yang menenangkan jiwanya, jadi dia bisa menghancurkannya secara alami. Tapi begitu kuncinya terbuka, apakah dia bisa memecahkan batasan misterius dari cermin yang memandang langit ini dan menguasai rahasianya adalah pertanyaan yang sangat kritis. Saat ini, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi Lu Yun tidak punya pilihan selain mencobanya. Lu Yun dengan lembut mengambil cermin pengabul keinginan dengan tangan kirinya, dan jimat penenang jiwa di telapak tangannya sedikit beriak, membuka kunci segelnya. Segera setelah segelnya dilepaskan, cermin harta karun segera memancarkan cahaya 5 warna yang kuat, dan pada saat yang sama, seluruh badan cermin bergetar hebat. Semua orang di sekitar terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan drastis di cermin, dan semua orang samar-samar menyadari sesuatu. Li Changchun dan orang-orang di Akademi Tianjian semuanya tampak murung, jelas sangat tidak nyaman. Sebaliknya, semua orang di Yiyuan sangat senang. Ketika Aok Sue dan Chang Yue melihat ini, samar-samar mereka memahami sesuatu di dalam hati mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Saat ini, Lu Yun sedang berkonsentrasi menjelajahi misteri cermin dengan jimat jiwa. Dia mengubah frekuensi jimat penekan jiwa menjadi frekuensi yang sama dengan gelombang pikiran ilahi, terus meningkat, dan mengubah rentang frekuensi dari waktu ke waktu. Dan dengan mengendalikan gelombang pikiran ilahi, dia mengontrol frekuensi lari jimat jiwa, dan dengan cepat menjelajahi semua pergerakan cermin Ruyi. Segera, kilatan cahaya melintas di mata Lu Yun, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya terang, yang sangat mempesona. Lingkungan sekitar sepi, jadi semua orang memusatkan perhatian mereka pada Lu Yun, diam-diam menunggu perkembangan masalah. Mata Jian Wuchen bersinar dengan cahaya ilahi, dan dia menatap Lu Yun dengan cermat, dengan aura penjelajahan, dia perlahan menjelajahi rahasia Lu Yun dengan frekuensi yang sangat rendah. Guru Suanyu memandang Lu Yun dengan sedikit kontemplasi di matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, Jiang Zhenren dan Yun Feng jelas bersemangat, dan mereka berdua ingin menyemangati Lu Yun dengan lantang. Saat ini, Lu Yun sedang mengalami perubahan besar pada telapak tangan kirinya yang memegang erat cermin, sayangnya orang luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Lu Yun dengan lembut menarik jimat penekan jiwa itu, akibatnya, cermin Ruyi tiba-tiba meledak dengan cahaya 5 warna yang menyilaukan. Saat kecemerlangannya semakin kuat, seluruh cermin mulai bergetar, menjadi semakin ganas. Melihat cermin pengamatan Ruyi, mata Lu Yun menjadi tenang, tiba-tiba dia melepaskan tangan kirinya, dan bola cahaya merah muncul di telapak tangan kanannya, langsung menutupi cermin yang dibebaskan. Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa cermin ini tidak dapat ditaklukkan dengan kekerasan, itu memerlukan pemikiran. Sebelumnya, dia telah menggunakan jimat penenang jiwa untuk mendeteksi aturan pengoperasian penghalang di cermin. Oleh karena itu, pada saat ini, dia menggunakan teknik hisap di telapak tangan kanannya untuk menampilkan energi api yang sebenarnya dengan frekuensi yang sama dengan penghalang cermin, mencoba menerobos pertahanannya dengan seluruh kekuatannya. Karena frekuensi yang sama, kekuatan pertahanan cermin harta karun sangat lemah, dan Lu Yun dengan mudah menerobos penghalang dan memasukinya. Dengan masuknya energi sejati, tangan kanan Lu Yun tiba-tiba bersinar merah, dan cahayanya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Lu Yun terkejut, tapi dia langsung mengerti alasannya. Ada senyuman di sudut mulutnya, makna misterius di mata Lu Yun, lampu merah menyala di tangan kanannya, dan dia dengan cepat menyerahkan cermin ke tangan kirinya. Di bawah perhatian semua orang, cermin Ruyi yang menghadap langit di tangan Lu Yun tiba-tiba meledak dengan 5 warna cemerlang. Pola aneh di seluruh permukaan cermin secara otomatis terpisah pada saat ini, memperlihatkan permukaan cermin berwarna-warni, dan menembakkan pilar cahaya 5 warna, mencapai ke langit. Lu Yun melihat ke cermin ajaib ini dan merasa bahagia, diam-diam dia menghela nafas pada keajaiban gelombang pikiran ilahi. Jika saya tidak mendapat bantuan pemikiran dan gelombang ketuhanan yang tak tertandingi, saya khawatir akan sulit mencapai apapun dalam beberapa tahun atau bahkan dekade. Jimat penenang jiwa di tangan kirinya bersinar, dan segala sesuatu yang ajaib di cermin menghilang dalam sekejap mata. Setelah menyegel cermin Ruyi dengan jimat penenang jiwa lagi, Lu Yun memandang semua orang sambil tersenyum, dengan lembut meletakkan cermin, dan mundur 3 langkah. Di sebelahnya, Yun Feng berteriak, memeluk Lu Yun, dan berkata dengan sangat gembira, bagus sekali Lu Yun, bagus sekali, haha, kita menang, kita menang. Ketika dia mengatakan ini,
wajahnya penuh kegembiraan. Senyuman gembira. Lu Yun menepuknya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, ini hanya keberuntungan. Jangan terlalu bersemangat. Ada orang lain di sini. Kita tidak akan tahu hasil akhirnya sampai semua orang selesai mencobanya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasa dua mata mendengar ini. Matanya tidak bisa menahan untuk tidak beralih ke Aoxue dan Chang Yue. Mata mereka bertemu, dan bisikan mengalir di hati masing-masing. Tak ada kata-kata, tak ada sapaan, cukup sekali pandang saja. Belum lagi betapa bahagianya orang-orang di Yiyuan, Zhenren Xuanyu berkata saat ini rekan Tao Changchun, sekarang setelah 3 putaran kompetisi selesai, menurut Anda bagaimana hasilnya akan dinilai? Haruskah kita membiarkan mereka berlima coba terakhir kali untuk menentukan hasilnya? Menang atau kalah? Li Changchun menghela nafas sedikit di dalam hatinya dan berkata dengan tenang tidak perlu, semua orang yang hadir dapat melihat dengan jelas hasilnya. Kali ini, cermin Ruyi yang menatap langit ini milikmu, Yiyuan Lu Yun. Di antara 5 orang, dialah satu-satunya yang dapat mengendalikan ini, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkan cermin ilahi. Kompetisi ini berakhir di sini, biarkan semua orang melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di sekelilingnya, Yu Wushuang dan 4 guru lainnya saling memberi selamat lalu pergi. Tuan Xuanyu memandang Tuan Ziyang, dan keduanya memiliki keterkejutan di mata mereka. Kali ini, Lu Yun telah memberikan kejutan kepada Yiyuan 2 kali selama kompetisi seni bela diri 6 akademi. Kini dia telah menjadi variabel terbesar di benak setiap orang. Tidak ada yang tahu berapa banyak hal mengejutkan yang akan terjadi padanya. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan 2 hari berlalu dengan tenang saat Aoxue dan Lu Yun sedang berlatih. Dalam 2 hari, Lu Yun dengan hati-hati mengukur kultivasinya dan menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat dan dia telah melintasi alam keabadian dan memasuki alam keabadian tingkat akhir. Mengingat baik-baik bahwa sejak saya pergi ke Gunung Taixuan, meski hanya beberapa hari, banyak hal telah terjadi. Pertama, di tepi Sungai Kuning, dia secara tidak sengaja mempelajari teknik tebasan Yeiwei, dan kemudian di gua kuno tempat lahirnya anggrek peri warna-warni, dia menyerap semua energi spiritual di dalam air. Kemudian, di gua kuno di gunung belakang, dia bertarung dengan cermin Xuantian, yang menghabiskan seluruh kekuatannya dan hampir mati di bawah cermin. Namun, justru karena ini, Lu Yun tidak hanya tidak mati, melainkan mengilhami energi spiritual Tianlong yang telah tersembunyi di dalam tubuhnya, memungkinkan budidayanya melintasi alam keabadian dan memasuki alam terkuat hanya dalam beberapa hari. Dunia kembali ke keabadian yang misterius dan tak terduga. Suatu malam berlalu tanpa suara, dan ketika matahari terbit kembali dari timur, pertarungan paling kritis antara 6 teratas di 6 akademi telah dimulai. Pagi-pagi sekali, semua orang di Yiyuan bangun pagi-pagi di Gua Tianhuo, menunggu instruksi dari Guru Xuanyu. Melihat Aoxue dan Lu Yun, Master Xuanyu berkata dengan semangat hari ini adalah waktunya bagi 6 besar untuk bersaing memperebutkan peringkat. Pertarungan ini terkait dengan reputasi Yiyuan kita di masa depan. Saya harap kalian berdua bisa berusaha sekuat tenaga. Ini waktu di antara lawan, yang paling perlu Anda perhatikan adalah Jian Wuchen dari Akademi Pedang hari itu. Kali ini dia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi. Jika Anda bertemu dengannya, Anda harus berhati-hati. Sedangkan untuk budidaya kalian berdua, kami semua cukup puas, jadi selama kalian bekerja keras, masih ada harapan. Saya tidak akan banyak bicara sekarang, saya hanya berharap kalian segera sukses. Melihat Lu Yun dengan penuh semangat, Guru Ziyang berkata dengan suara yang dalam, ingatlah untuk bekerja keras. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan mengecewakan saya harap Anda dapat melakukannya. Pada saat itu, bukan hanya saya, tetapi kita semua di Yiyuan akan melakukannya karena Anda bangga. Saya akan selalu mendukung Anda, memberkati Anda, dan bekerja dengan baik, murid Yiyuan yang paling menonjol. Kegembiraan melintas di matanya yang penuh kepercayaan. Melihat Aoxue, Lu Yun menunjukkan ekspresi bersorak di matanya. Melihat semua orang, menatap mata semua orang yang menyemangati dan memberkati, Lu Yun berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku akan membuat semua orang bangga padaku. Yiyuan akan menjadi terkenal di seluruh dunia karena aku. Ada tekad yang tak tertandingi dalam suaranya. Di sampingnya, Master Jing Yue berkata, menurut Anda siapa yang akan ditemui Lu Yun dan Aoxue dalam kompetisi ini? Daftar kompetisi kali ini sepenuhnya acak. Akankah mereka berdua bertemu sendiri-sendiri? Apa? Kalimat terakhir terhenti setiap orang. Semua orang berpikir dalam hati, apa yang harus mereka lakukan jika situasi ini benar-benar terjadi? Guru Xuanyu berkata dengan suara yang dalam, sulit untuk mengatakan ini. Ada peluang,
Tetapi belum jelas. Sekarang, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Mari kita pergi ke Gua Tianxuan bersama-sama. Semua hasilnya akan diketahui ketika waktunya tiba. Jika kamu terlalu banyak berpikir saat ini, itu akan merusak kepercayaan dirimu. Setelah itu, dia membawa semua orang pergi. Di depan Gua Tianxuan, kecuali Yi Yuan, semua orang dari 5 halaman lainnya telah tiba. Satu-satunya yang tidak masuk 6 besar kali ini adalah Taman Konfusianisme. Namun kali ini, para murid Taman Konfusianisme juga datang, karena mereka ingin mengetahui siapa pemenang terakhir dalam pertarungan antara 6 besar. Ketika Guru Xuanyu bergegas ke Gua Tianxuan bersama murid-muridnya, orang awam Haoyun melangkah maju sambil tersenyum, memandang Xuanyu dan berkata sambil tersenyum, teman lama, kali ini tergantung pada Anda Yi Yuan. Saya harap mereka dapat mencapai hasil yang baik, hasil. Dengan senyuman tipis, Guru Xuanyu memandang semua orang di sekitarnya dan berkata dengan lembut, terima kasih, saya harap Anda tidak berada di peringkat kelima. Semua orang ada di sini, dan sepertinya waktunya hampir habis. Saya akan membawa mereka berdua ke sana dulu, dan sampai jumpa nanti. Mari kita bicara. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Lu Yun dan Aok Sue menuju pintu masuk gua. Melirik Guru Xuanyu, Li Changchun berkata, oke, sekarang semua orang telah tiba, kita akan mulai menggambar daftar kompetisi di depan semua orang. Kali ini, karena ada 2 orang di Yi Yuan yang berpartisipasi pada waktu yang sama, saya jelaskan dulu. Semuanya sama seperti sebelumnya, siapapun yang diundi adalah siapa, terlepas dari apakah mereka berasal dari rumah yang sama atau tidak. Sekarang, ada 6 lembar kertas, dan masing-masing dari 6 kontestan menuliskan namanya di sana. Namun, ketika saya memasukkannya ke dalam kotak, seseorang akan dikirim untuk menggambar. Setelah mengatakan itu, matanya menyapu ke 6 kontestan. Keempat kepala sekolah saling memandang tanpa berbicara, masing-masing mundur 3 langkah dan menonton dengan tenang. Di sekeliling, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan 6 orang yang masuk 6 besar, dan mereka semua menebak-nebak dalam hati siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Di antara 6 orang, yang paling disukai tentu saja adalah Jian Wuchen, diikuti oleh Chang Yue dan Aok Sue. Karena ketiganya adalah keturunan dari 3 pedang dewa agung, kekuatan pedang dewa tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Segera, setelah memasukkan secarik kertas ke dalam kotak, ke-6 kontestan itu mundur 3 langkah dan berdiri di samping dengan tenang. Melihat semua orang di sekitarnya, Li Changchun berkata dengan serius, konferensi seni bela diri 6 akademi akan mengadakan putaran terakhir final hari ini, yang merupakan pertarungan peringkat 6 teratas. Sekarang, kami akan secara acak menarik daftar kompetisi di tempat, dan setiap 2 orang akan berada dalam kelompok. Itu semua tergantung pada kesempatan. Saya ingin berharap semua kontestan di sini, dan berharap semua orang akan bekerja keras, terus maju, dan mencapai hasil terbaik. Pengundian daftar akan segera dimulai, ambil tempat dudukmu. Begitu dia selesai berbicara, 3 murid dari Akademi Tianjian berjalan dan berdiri berjajar di samping Li Changchun. Demi keadilan, Li Changchun meminta 4 guru lainnya untuk menyegel titik akupuntur ketiga muridnya secara bersamaan. Setelah semuanya siap, ketiga murid itu melangkah maju, masing-masing mengeluarkan 2 lembar kertas, menjauh dan berdiri di samping. Pada saat ini, semua orang yang hadir menahan napas dan diam, tampak sangat gugup. Wajah beberapa kepala sekolah bahkan lebih serius, dengan tatapan cemas dan khawatir di mata mereka. Li Changchun melambaikan tangannya sedikit, dan murid pertama melangkah maju, mengeluarkan 2 lembar kertas, dan membaca daftar kompetisi kelompok pertama, Akademi Tianjian Jian Wuchen vs. Akademi Bodi Honichi. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan 2 lembar kertas disatukan, secarik kertas diserahkan ke tangan 4 kepala sekolah di sampingnya untuk mereka baca. Wajah Master Faguo, kepala sekolah Akademi Bodi, berubah drastis dan tubuhnya sedikit terguncang, namun dia segera menjadi tenang. Melirik Ben Yi dengan lembut, Master Faguo menghela nafas dengan sedikit desahan di matanya, menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Ekspresi Ben juga sedikit berubah, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Meskipun hasil ini tidak terduga, dia sudah memikirkannya sebelumnya, namun dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menghadapi tebakan terburuk ini. Di sebelah mereka, kecuali murid Akademi Bodi yang memiliki ekspresi berat di wajah mereka, 3 akademi lainnya menghela nafas lega. Sekte yang selama ini selalu menduduki peringkat 2 teratas di antara 6 rumah ini akhirnya bertemu di babak pertama. Semua orang dapat melihat kekuatan Jian Wuchen secara sekilas, jadi siapapun yang bertemu dengannya pertama kali akan menjadi orang yang tidak beruntung. Kelompok pertama telah keluar,
dan kelompok kedua harusnya menjadi yang berikutnya. Dan kelompok kedua ini sebenarnya adalah kelompok yang paling kritis, karena begitu daftar kelompok kedua diumumkan, maka kelompok ketiga dengan sendirinya akan diketahui. Murid Akademi Tianjian kedua mengambil 2 langkah ke depan, mengeluarkan 2 lembar kertas, memandang ke semua orang, dan membaca dengan lembut daftar pertandingan untuk grup kedua, Akademi Phoenix Changyue vs. Dao Yuan Wu. Kalimat singkat ini menyentuh hati 3 yard sisanya melompat. Terutama orang-orang di Yiyuan tidak pernah menyangka bahwa Guru Jingyue akan benar-benar mengatakan apa yang terjadi kali ini. Di luar, Master Xiang dan Yun Feng langsung berteriak tidak adil. Lu Yun dan Aok Sue, sebaliknya, tampak tenang dan mata mereka bertemu di udara, tidak ada yang berbicara satu sama lain dan tetap diam. Guru Suanyu berjalan ke arah Guru Xiang, menghentikan auman mereka, dan berkata dengan lembut sejak kita bertemu, itu adalah kehendak Tuhan. Mengapa memaksakannya? Jangan biarkan orang memandang rendah kita di Yiyuan, mengerti. Setelah berkata itu, dia menepuk bahu Tuan Xiang. Di sampingnya, pendekar pedang Danxing dari Taman Konfusianisme berkata dengan lembut sebenarnya, ini adalah hal yang baik untukmu. Meskipun keduanya masuk 6 besar pada saat yang sama, peluangnya jauh lebih besar daripada yang lain. Tapi pada saat yang sama, bahayanya juga jauh lebih besar daripada yang lain. Dan sekarang, tidak peduli apa, salah satu dari keduanya akan menang, dan mereka pasti tidak akan kalah semuanya. Bukankah begitu? Begitu kata-kata ini keluar, Guru Xiang, Yun Feng, dan Li Hongfei mulai berpikir secara mendalam. Perkataan pendekar Danxing sebenarnya sangat masuk akal. Bagaimanapun juga, selalu ada satu orang yang setidaknya bisa menjadi yang ketiga. Ini jauh lebih mudah dan aman daripada mengambil risiko mencoba masuk 3 besar pada saat yang bersamaan. Melihat Guru Jingyue, Guru Xiang menghela nafas tetapi siapa yang harus menang di antara mereka berdua? Bagi orang lain, kita telah mengambil keuntungan besar, tetapi bagi diri kita sendiri, bagaimana kita harus memilih di antara mereka berdua, ini akan menjadi pilihan yang sangat kejam. Kakak senior, jika Anda memiliki pendapat, tolong beritahu saya. Melihat Guru Xiang, Guru Jingyue menghela nafas dengan bekas di matanya dan berkata dengan lembut biarkan mereka berdua memutuskan masalah ini. Saya yakin akan ada hasil di antara mereka. Begitu kita campur tangan, maka salah satu dari mereka akan terluka. Setelah mengatakan itu, dia menatap Aok Sue dengan sedikit harapan di matanya. Mata Guru Xiang beralih ke Suan Yuzhen, ingin menanyakan pendapatnya, tetapi Guru Suanyu hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di sebelahnya, Lin Yunfeng memandang Lu Yun dan Aok Sue dan berkata pada dirinya sendiri ini sulit untuk ditangani. Mengapa seperti ini? Saya mendukung keduanya. Saya tidak tahu harus berkata apa sekarang. Oh, Lu Yun, Anda harus menyelesaikannya sendiri. Siapa yang lebih ringan dan siapa yang lebih berat tergantung bagaimana Anda memilih. Kali ini para kontestan kembali ke rumah masing-masing, dan kompetisi akan diadakan kemudian. Ketika mereka berpisah, Lu Yun memandang Chang Yue dan berkata dengan lembut ayo, kamu akan menang, kami berharap yang terbaik untukmu. Chang Yue mengangguk sedikit, melirik ke arah Aok Sue, dan bertanya lalu apa yang harus kami lakukan di antara kalian berdua. Aok Sue tersenyum tenang dan berkata siapapun di antara kita yang lebih percaya diri akan masuk 3 besar. Jangan khawatir, persiapkan permainanmu sendiri dulu. Ayo, setelah mengatakan itu, dia memegang tangannya dan mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Ketika mereka kembali ke kerumunan, Lu Yun dan Aok Sue terlihat sangat tenang, tanpa rasa khawatir sama sekali. Guru Suanyu memandang kedua orang itu dan bertanya situasi ini tidak dapat terjadi kali ini. Adapun siapa di antara kalian berdua yang masuk 3 besar, terserah Anda untuk memutuskan, dan kami tidak akan memiliki pendapat apapun. Tidak peduli siapa yang masuk, kami semua akan bangga padamu. Lu Yun berkata dengan tenang terima kasih atas perhatianmu, Paman. Kita sudah mendapatkan hasilnya, jadi mari kita minta Aok Sue menceritakannya. Mendengar ini, semua orang di Yiyuan, termasuk orang-orang di Taman Konfusianisme di sebelah mereka, sedang memperhatikan Aok Sue, ingin tahu hasil di antara mereka. Aok Sue melirik tuannya, dengan tatapan kusam di matanya, dan berkata dengan lembut dalam kompetisi ini, hasil diskusi kita adalah Lu Yun akan langsung masuk 3 besar, dan otomatis saya akan mundur. Ada ketegasan di dalam suaranya. Nada suara si sangat serius. Tubuh Tuan Jingyue gemetar, dia menghela nafas sedikit, menoleh dan membuang muka, tetapi tidak berbicara. Tapi Tuan Xiang begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menatap Aok Sue dengan tatapan bersyukur di matanya. Orang-orang lainnya diam,
karena hasil ini sudah diharapkan. Saat ini, pertandingan pertama dimulai, dan mata semua orang beralih ke lapangan. Jian Wuchen terlihat berdiri dengan tenang di lapangan, dengan 5 warna cahaya mengalir di sekujur tubuhnya, dan pedang ilahi roh surgawi secara otomatis berputar di atas kepalanya. Tapi Ben Yi dari Akademi Bodi memiliki ekspresi tenang, berdiri 2 kaki di depan Jian Wuchen, menatapnya dengan tenang. Ketika Li Changchun mengumumkan bahwa kompetisi telah resmi dimulai, seluruh penonton bersorak dan bersorak untuk kedua peserta. Jian Wuchen tampak tenang dan berkata, "Mari kita mulai, silakan bergerak." Setelah berbicara, matanya tertuju pada sosok Ben Yi. Ben melihat sekeliling dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Ben Yi berkata dengan tenang, "Dalam pertandingan ini, saya akan secara sukarela mengakui kekalahan, dan Jian Wuchen dari Akademi Tianjian akan menang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke temannya selangkah demi selangkah. Semua orang berseru, mereka mengira akan ada pertandingan yang indah untuk ditonton, namun di luar dugaan ternyata hasilnya sangat tidak terduga sehingga membuat banyak orang kecewa. Jian Wuchen melihat punggung Benyi dan tiba-tiba merasa bahwa Benyi tidaklah sederhana. Dia bisa menghadapi kegagalan dengan begitu tenang dan berhenti dengan sukarela, tanpa kultivasi yang baik. Saya khawatir dia tidak akan mampu melakukannya. Game pertama berakhir dengan keluarnya Benyi secara otomatis. Jian Wuchen dengan mudah masuk 3 besar tanpa usaha apapun. Hasilnya, seluruh murid Akademi Tianjian bersorak keras, dan mereka semua senang atas promosi langsung Jian Wuchen. Setelah Li Changchun mengumumkan berakhirnya game pertama, game kedua segera dimulai. Gaun lavender berkibar tertiup angin, dan sosok Chang Yue yang bergerak perlahan turun tertiup angin, mendarat dengan lembut di lapangan. Memegang pedang dewa di tangannya, Chang Yue berdiri di lapangan dengan wajah tenang, diam-diam memperhatikan Dao Yuan Wu yang perlahan berjalan ke arahnya. Berhenti di depan Chang Yue Yizhang, Wu Wang menatapnya dan berkata dengan wajah berat, "Adik perempuan Chang Yue, tolong, ayo kita mulai." Setelah mengatakan ini, pedang di tangannya mengeluarkan raungan pedang dan terbang secara otomatis. Lampu hijau melayang, dan pedang itu terlihat berterbangan di sekitar tubuh Wu, dan akhirnya berhenti 3 kaki di atas kepalanya, berputar terus-menerus. Saat putarannya semakin cepat, lapisan cahaya cian terbentuk menjadi bola cahaya, dengan kuat melindungi seluruh tubuh Wu di tengahnya. Melirik ke arah Wu Wang dengan acuh tak acuh, Chang Yue tampak tenang, dan pedang ilahi Xiao Yue di tangannya mengeluarkan teriakan burung phoenix, dan bola cahaya kuning keperakan tiba-tiba memenuhi seluruh arena. Tubuh itu perlahan naik ke udara, dan cahaya merah menyilaukan muncul di sekitar Chang Yue, dengan kuat melindunginya di tengah. Di atas kepalanya, pedang Dewa Xiao Yue terus berputar, seperti awan cahaya, melayang dengan tenang di atas kepalanya. Di sisi berlawanan, Wu Wang menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan teknik tertinggi Tao Teknik Hati Murni Giok, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hijau tua yang sangat menyilaukan. Pedang di atas kepalanya berputar begitu cepat sehingga badan pedang tidak lagi terlihat jelas, hanya garis cahaya biru tua yang terlihat, terbang dan bergerak di udara, seperti naga hijau yang mengaum ke langit, membuat pukulan yang kuat, suara siulan. Ada keheningan di sekitar, semua orang menyaksikan pertempuran orang-orang kuat ini. Siapa yang akan menang tidak ada yang tahu sekarang, tapi semua orang menebak-nebak dalam hati. Salah satunya adalah Wu paling menonjol di Taoyuan, dan yang lainnya adalah Chang Yue, yang jarang ada di Akademi Phoenix selama 1 abad, di antara keduanya, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Chang Yue terlihat serius dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan sihir tertinggi Akademi Phoenix Nirvana. Bola api yang berkobar terlihat keluar dari tubuh Chang Yue, membentuk nebula merah di sekelilingnya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, seekor burung phoenix yang bermandikan api membubung ke langit dalam kobaran api, dengan nyanyian burung phoenix yang manis, dan mengelilingi Chang Yue selama 3 minggu sebelum berdiri dengan tenang di belakang Chang Yue. Dilihat dari kejauhan, sosok Chang Yue tumpang tindih dengan burung phoenix api, dan seluruh orang tampak seperti dewi di bawah pantulan teratai merah yang menyala-nyala. Pedang ilahi yang melayang di atas kepalanya dan burung phoenix api yang menyilaukan di belakangnya saling melengkapi. Pemandangan itu membuat banyak murid dari berbagai sekolah yang hadir menunjukkan kekaguman di mata mereka. Wu Wang memandang Chang Yue di seberangnya dengan tenang, dan berteriak pelan, "Hati-hati, coba seni pedang Yuking milikku." Setelah mengatakan ini, pedang yang telah berputar di atas kepalanya tiba-tiba berhenti dan berdiri tegak. Saya melihat energi pedang yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari pedang, dengan aura pedang biru yang mempesona, mengarah ke Chang Yue dan menebas dengan kekuatan membelah gunung dan menjungkirbalikkan sungai dan lautan. Dengan wajah datar, Chang Yue menekan formula sihir dengan kedua tangannya,
dan kecepatan pedang dewa di atas kepalanya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Karena konsentrasinya yang tinggi, cahaya kuning keperakan telah diubah menjadi pilar cahaya, itu seperti suatu zat, menghadap pedang Wu, ditebas dengan marah. Dua pilar cahaya yang sangat kuat dan mempesona bertemu di udara, dan kekuatan yang kuat tersebut menyebabkan ledakan dalam sekejap. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan cahaya yang menyilaukan, terbang ke segala arah dalam ledakan tersebut, seperti kupu-kupu berwarna-warni yang terbang dan menari di udara. Seluruh tanah terguncang oleh suara keras itu. Ledakan yang disebabkan oleh aliran udara yang kuat menyebabkan munculnya kawah besar di tanah. Zenki yang tersebar menyebabkan banyak murid dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah terlempar ke belakang. Di udara, seluruh tubuh Chang Yue dipenuhi dengan cahaya, dan tubuhnya terguncang mundur 3 kaki oleh kekuatan pantulan. Di belakangnya, burung Phoenix api yang mempesona juga hancur karena hantaman yang kuat. Di sisi berlawanan, Wu juga kaget hingga mundur 3 kaki. Bedanya, wajahnya sedikit pucat, dengan bekas darah menggantung di sudut mulutnya. Topeng Zenki di sekujur tubuhnya sangat berfluktuasi, terlihat jelas bahwa dia berada dalam posisi yang dirugikan setelah pukulan telak. Melirik orang-orang di Taman Tao, Wu menegakkan tubuhnya, menangkupkan tangan di dada untuk menyegel mantranya, dan seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya yang kuat lagi. Ketika cahaya yang menyilaukan menjadi sangat kuat, Wu meraung dan tubuhnya tiba-tiba berputar. Kaki Wuwang disilangkan, dan dia dalam posisi bermeditasi. Cahaya hijau mengalir di sekujur tubuhnya, dan dia muncul di depan Chang Yue dalam sekejap. Chang Yue memandang Wuwang dengan wajah berat, dan seluruh tubuh Chang Yue bersinar dengan sinar merah yang kuat. Di atas kepalanya, Howling Moon Divine Sword berputar seperti listrik, memancarkan perisai cahaya kuning keperakan yang menyebar dengan kuat ke seluruh tubuh. Pada saat ini, Jian Wuwang tiba-tiba muncul di sampingnya. Chang Yue mengulurkan tangan kanannya dan dengan cerdik meraih pedang ilahi Xiao Yue. Hanya ada kilatan cahaya, dan cahaya pedang merah yang sangat kuat segera menyerang Wu. Tepat ketika cahaya pedang yang kuat menerpa Wu, sosok Wu yang duduk bersila tiba-tiba bergoyang dan berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Bagian atas kepala masing-masing sosok bersinar dengan cahaya biru tua, membentuk-bentuk pedang dan menyerang Chang Yue pada saat yang bersamaan. Melihat dari tanah, Chang Yue dikelilingi oleh Wu yang tak terhitung jumlahnya. Pedang biru tua yang tak terhitung jumlahnya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, membentuk jaring pedang selebar langit yang menyelimuti Chang Yue dalam jangkauan serangan. Di lapangan, semua orang di Daoyuan tampak bahagia, sementara orang-orang dari Akademi Phoenix berseru kaget. Jelas sekali, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Wu memiliki metode yang begitu ajaib dan menakjubkan. Di samping, Aoxue dan Lu Yun melihat ini, dengan sedikit perhatian dan kekhawatiran di mata mereka, dan mereka berdua bersorak untuk Chang Yue di dalam hati. Melirik ke arah Aoxue, Lu Yun berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, dengan budidaya Chang Yue dan bantuan anggrek peri warna-warni, budidayanya saat ini telah melampaui Daoyuan Wu, jadi pertempuran dengan Chang Yun Yue ini tidak akan pernah kalah." Melihat Lu Yun, Aoxue mengangguk lembut, dengan sedikit kelembutan di matanya yang jernih, yang begitu menghangatkan hati. Melihat Chang Yue, Aoxue berkata dengan tenang, "Saya yakin dia akan menang." Dengan kalimat ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Di udara, Chang Yue Jian Wu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya dengan cepat menjatuhkan satu kaki. Pada saat yang sama, tubuh Chang Yue terbang di udara, dan setiap kali pedang ilahi di tangannya berputar, cahaya pedang emas yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan. Semua lampu pedang berputar dengan kecepatan tinggi. Chang Yue membentuk pilar pedang emas berbentuk kipas, bersinar langsung ke langit dengan cahaya terang. Di atas, cahaya pedang hijau tua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara, membentuk naga hijau, yang ditembak jatuh dengan momentum yang sangat tajam dan tak terhentikan. Dua sinar cahaya yang kuat, satu kuning dan satu hijau, bertemu lagi di udara, dan tiba-tiba meledak menjadi cahaya cemerlang, dengan sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, seperti awan dan kelopak bunga, terbang di atas Gua Tianxuan. Pada saat yang sama, guntur keras dan ledakan dahsyat menyebar ke seluruh Gunung Taixuan. Di udara, tubuh Chang Yue terlempar sejauh 3 kaki oleh kekuatan ledakan yang kuat, dan sosoknya terus gemetar dan berayun. Wajah cantiknya kini pucat dan matanya kusam. Jelas sekali, pukulan telak Wu yang tak terduga menyebabkan Chang Yue terluka parah dengan tergesa-gesa. Di seberangnya, tubuh Wu begitu terguncang hingga ia naik ke langit, dan bunga darah yang cerah dan mempesona melayang di udara. Di udara, tubuh Wu bergetar tajam, meridiannya rusak parah,
dan dia jatuh dengan lemah ke tanah. Saat ini, wajahnya pucat, matanya redup, darah mengucur dari mulutnya, dan dia tidak mampu melawan. Chang Yue jatuh dengan lembut di samping Wu Wu, dengan ekspresi tenang di wajahnya yang berlumuran darah, dan berkata dengan tenang, "Aku menyerah, itu tidak masalah bagimu, kan?" Wu Wu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Terima kasih kamu, aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat beberapa hari." Sembuh. Tanpa berbicara, Chang Yue hanya meliriknya, lalu berbalik dan berjalan keluar lapangan. Merasakan berkah dari mata Aoxue dan Lu Yun, Chang Yue merasa sedikit bahagia dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan penuh rasa terima kasih. Saat matanya beralih ke wajah Lu Yun dan mata mereka bertemu, Chang Yue tiba-tiba tersenyum, seperti teratai salju yang mekar, suci dan indah. Melihat keterkejutan di mata Lu Yun, Chang Yue tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan berbalik ke arah tuannya. Di luar lapangan, sebuah sorakan tiba-tiba muncul pada saat ini, dan banyak murid Akademi Tianjian bersorak keras untuk Chang Yue. Para master dari Akademi Tianjian, Akademi Bodi, Taman Konfusianisme, dan Taman Yi semuanya memandang Chang Yue, mempertimbangkan hasil akhirnya. Kemenangan Chang Yue ditakdirkan untuk memberinya kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama, tapi seberapa yakin dia akan pertarungannya dengan Jian Wuchen. Di sini, Guru Qisuan menghela nafas pelan, dan sambil meminta orang-orang untuk membawa Wu Wu kembali, dia berkata kepada Yu Shuang, "Selamat kepada Guru Yu, Akademi Phoenix Anda akan terkenal di dunia kultivasi kali ini." Tersenyum acuh tak acuh, Yu Shuang memandang Chang Yue dan berkata dengan lembut, "Aku sudah memberitahumu sebelumnya, Chang Yue hanyalah keberuntungan." Kemudian, ucapan selamat dan ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya datang dari mulut beberapa kepala sekolah lainnya. Untuk sementara, Akademi Phoenix adalah penuh dengan kegembiraan. Melihat Chang Yue, Yu Shuang berkata sambil tersenyum, "Oke, kamu memang murid Akademi Phoenixku. Pergi dan latih seni bela dirimu untuk menyembuhkan lukamu. Guru bangga padamu, kamu adalah kebanggaanku." Chang Yue mengangguk ringan, lalu Su Jie di samping mendukungnya dan kembali untuk menyembuhkan luka-lukanya. Game kedua berakhir dengan kemenangan Chang Yue dari Akademi Phoenix. Sisa game ketiga penuh kabut. Siapa yang menang, Lu Yun atau Zhang Aoxue? Dua orang keluar dari Yiyuan bersama-sama, siapa yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi? Melihat Chang Yue pergi, Aoxue berkata dengan lembut, "Dia akhirnya menang, tapi dia terluka parah. Ini akan berdampak besar pada pertandingan berikutnya." Lu Yun melihat sosok yang bergerak itu pergi dan tersenyum dengan tenang. Mungkin di adegan berikutnya, dia tidak perlu mengambil tindakan. Aoxue memandang Lu Yun dan dengan cepat mengerti apa yang dia maksud, dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, semuanya akan diserahkan padamu." Di sebelah mereka, semua orang memandang kedua orang itu dengan aneh, tidak mengerti apa maksudnya. Tepat ketika Yun Feng ingin bertanya, Li Changchun mengumumkan dimulainya game ketiga. Melihat Aoxue sambil tersenyum, Lu Yun berkata dengan lembut, "Sebaiknya kita naik dan pamer, jangan sampai orang mengatakan kita tidak sopan." Setelah mengatakan itu, tubuhnya melompat sedikit dan mendarat diam-diam di lapangan, terlihat keren dan santai. Aoxue melihat sosok Lu Yun, cahaya lembut muncul di matanya, tubuhnya bergoyang, dan dia mendarat dengan ringan di samping Lu Yun. Begitu dia muncul di atas panggung, ada banyak sorakan di luar stadion, dan banyak orang yang bersorak untuknya. Mengabaikan orang-orang itu, Aoxue hanya menatap Lu Yun dengan penuh kasih sayang, dengan tatapan menggoda di matanya. Lu Yun memandang Aoxue di depannya, pakaiannya seputih salju, dia sesuci peri, dan wajahnya seanggun anggrek di lembah kosong. Udara yang sangat halus, aroma samar yang menawan, semuanya begitu memabukkan dan tak terlupakan. Mata Aoxue yang cerah dan berair memancarkan cahaya lembut yang agak memabukkan. Air musim gugur yang menggoda berkilauan di matanya dengan tenang menyampaikan kelembutan dan sedikit keharuman. Tanpa berkata apa-apa, Lu Yun hanya menatap Aoxue dengan tenang, mata mereka bertemu di udara, berkilau dengan percikan samar. Di udara yang tenang, sedikit aroma memabukkan mengalir di antara satu sama lain. Perasaan satu sama lain tak perlu diungkapkan dengan kata-kata saat ini, sekilas pemahaman saja sudah tak terlupakan. Kebisingan di sekitar berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan semua orang merasakan sesuatu yang aneh antara Lu Yun dan Aoxue. Percikan cinta yang kuat dalam keheningan, meski sunyi, tetap menggemparkan hati setiap orang. Tuan Xuanyu melirik Tuan Jingyue, dan keduanya memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Di kejauhan, Yu Shuang memandang Lu Yun dan menghela nafas sedikit di dalam hatinya, seolah dia sedang merasa sedih pada seseorang. Melihat ekspresi Li Hongfei yang sedikit sedih, Guru Ziyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas,
mengetahui bahwa dengan Lu Yun di sini, dia tidak akan memiliki harapan dalam hidup ini. Dengan senyuman acuh tak acuh, wajah cantik Aoxue tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang menakjubkan, menyebabkan semua orang di sekitarnya berteriak. Melihat Lu Yun dengan mata lembut, Aoxue berkata, "Aku akan menyerah pada pertarungan ini atas kemauanku sendiri. Lu Yun akan menang." Begitu dia selesai berbicara, teriakan gila tiba-tiba datang dari sekeliling, dan banyak orang berteriak, kekecewaan bersedialah menerima kenyataan ini. Saat ini, para ahli dari 4 majelis di luar pengadilan semuanya berspekulasi siapa di antara keduanya yang akan maju secara langsung. Aoxue tiba-tiba menyerah, yang mengejutkan banyak orang. Dikatakan bahwa Aoxue memiliki pedang ilahi bayangan ungu di tangannya dan telah memperoleh sebagian besar energi spiritual dari anggrek peri warna-warni. Dia seharusnya memiliki keunggulan absolut dalam kompetisi ini. Tapi mengapa Yi Yuan melepaskan kesempatan langka ini dan memberikan kesempatan promosi ini kepada Lu Yun? Meskipun Lu Yun pernah mengalahkan Bitian dari Taman Konfusianisme, bukan berarti dia lebih baik dari Aoxue. Melihat keadaan menjadi seperti ini, Li Changchun tidak punya pilihan selain mengumumkan bahwa Lu Yun dari Yi Yuan telah memenangkan game ketiga. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari setengah hari, apa yang saya anggap sebagai permainan yang indah telah berakhir. Kecuali Chang Yue dan Wu Wang yang bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, 2 game lainnya langsung dipromosikan, yang membuat banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu menghela nafas. Setelah pertandingan, Li Changchun dan pelatih lain dari Akademi ke-6 berkumpul untuk membahas putaran kompetisi berikutnya. Melihat kelima pelatih tersebut, Li Changchun berkata sekarang kompetisi putaran pertama telah usai, kami masih mengikuti latihan biasa dan memulai pertarungan peringkat untuk 3 terbawah. Bagaimana menurut Anda? Setelah merenung sejenak, orang awam Hao Yun, Master Faguo, Yu Wushuang, dan Master Suanyu semuanya tidak keberatan dan mengangguk setuju. Satu-satunya yang sedikit enggan adalah Kixuan Zhenren dari Dao Yuan, karena sekarang Wu terluka parah dan tidak bisa bersaing sama sekali. Tapi sekarang semua orang setuju, dan dia hanya bisa menghela nafas sedikit dan mengangguk setuju. Setelah masalah diputuskan, kompetisi putaran kedua segera dimulai. Segera, Li Changchun mengumumkan dimulainya babak kedua di depan semua orang. Di saat yang sama, Aoxue, Benyi, dan Wu dipanggil ke lapangan dan diminta memilih rekan kompetisinya sendiri. Karena hanya ada 2 pilihan, tidak ada ketegangan. Mereka bertiga berdiri di lapangan, tampak sedikit bingung sejenak. Melihat ini, Master Kixuan berjalan ke lapangan, memandang mereka bertiga dan berkata, Wu akan mundur dari pertempuran ini, dan kalian berdua bisa bersaing. Setelah mengatakan ini, dia mundur dengan Wu dan ekspresi muram. Aoxue memandang Ben Yi dan bertanya dengan tenang apakah kita perlu berkompetisi. Ben Yi menggelengkan kepalanya sedikit, mendesah dalam hatinya. Pertarungan antara dia dan Aoxue, tidak peduli dia menang atau kalah, tidak ada artinya. Kalaupun menang, masih ada Lu Yun di atas Yi Yuan, jadi dia hanya bisa menduduki peringkat keempat. Jika kalah, dia akan tetap berada di urutan keempat karena mundurnya Wu, jadi apa gunanya? Sambil menghela nafas, Benyi berkata lirih aku tidak ingin berkompetisi lagi. Pertarungan di antara kita ini tidak ada artinya, bukan? Menang atau kalah, kita tetap di posisi keempat, jadi kenapa kita harus melakukannya? Melakukannya, berbalik dengan tenang, Benyi berjalan kembali perlahan. Sebentar lagi, babak kedua telah usai, sungguh di luar dugaan. Master Jing Yue menghela nafas pelan ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi selama bertahun-tahun. Dalam setiap sesi sebelumnya, tidak pernah ada 3 kelompok kontestan, dan 2 kelompok otomatis menyerah. Dan di babak kedua, mereka semua menyerah, belum pernah terjadi sebelumnya. Saya berharap pertempuran terakhir yang indah tidak akan pernah terjadi lagi. Saya yakin tidak, setidaknya Lu Yun tidak akan menyerah. Dalam pertempuran terakhir ini, Chang Yue telah terluka, jadi fokus kami adalah pada Jian Wuchen. Apakah Lu Yun dapat mengalahkan Jian Wuchen tergantung pada bisakah kami menjadi nomor 1 di ke-6. Akademi, saya yakin kesempatan seperti itu belum pernah ditemui sebelumnya, bukan? Guru Ziyang selesai berbicara dan memandang Guru Suanyu dengan tenang. Tuan Suanyu tidak menjawab, dia hanya melihat ke arah Jian Wuchen di seberangnya, lalu ke Lu Yun di sampingnya, merasakan sedikit desahan di dalam hatinya. Sekilas, dari penampilannya, saya tahu bahwa Jian Wuchen jauh lebih kuat, jika Lu Yun ingin menang, dia mungkin memiliki sedikit harapan. Meskipun dia juga berharap Lu Yun akan menang di dalam hatinya, banyak hal yang ada secara objektif tidak sesuai dengan keinginannya. Lu Yun memandang Jian Wuchen dan mengontraksikan energinya,
menyembunyikan dirinya sepenuhnya dan tidak memberinya kesempatan untuk mendeteksinya. Di medan perang, banyak hal kecil yang sangat kritis. Selama seseorang tidak berhati-hati, dia akan mendapat masalah. Oleh karena itu, Lu Yun sangat berhati-hati sebelum menghadapi Jian Wuchen. Melihat hari semakin larut, Li Changchun mengumumkan bahwa kompetisi putaran ketiga akan diadakan pada sore hari. Segera, kepala sekolah dari masing-masing akademi bergegas kembali ke markas mereka bersama murid-murid mereka untuk menyembuhkan murid-murid yang terluka. Dalam sekejap mata, hanya orang-orang Yi Yuan yang tersisa berdiri di seluruh arena. Setelah melihat semua orang, Guru Suanyu berkata, "Semuanya, silakan kembali." Tidak nyaman mengatakan beberapa hal di sini untuk menghindari kesalahpahaman. Setelah mengatakan itu, dia menatap Lu Yun dalam diam dan berbalik. Di Gua Tianhuo, semua orang di Yiyuan berkumpul, menunggu dengan tenang hingga Guru Suanyu berbicara. Sejak pergi ke Gunung Taixuan, Lunwu Akademi ke-6 telah mencapai momen terakhir. Dalam perjalanannya, setiap orang telah mengalami banyak hal, dan pencapaian yang kami raih hari ini jauh melebihi imajinasi Guru Suanyu. Melihat semua orang, Master Suanyu tampak sedikit bersemangat dan berkata pertempuran terakhir akan segera dimulai. Tidak peduli apa hasilnya, kita sekarang setidaknya bisa berada di tempat ketiga. Untuk hasil seperti itu, sejujurnya, itu adalah di luar jangkauan kita. Sudah diduga, kali ini di kompetisi 6 akademi, Aoxue dan Lu Yun mampu menembus 6 besar, yang di luar ekspektasi semua orang. Tidak peduli apa hasil pertandingan berikutnya, Yiyuan kami akan melakukannya berada di 6 besar lagi karena pertarungan ini. Dunia kultivasi itu membanggakan dan bergengsi. Kunci pertarungan sore hari ada di tangan Jian Wuchen. Apakah Lu Yun bisa menang tidak hanya terkait dengan Yiyuan kita, tapi juga dengan seluruh dunia kultivasi. Jika Lu Yun menang, masa depan kultivasi akan dunia akan berubah karena Yiyuan kita, dan kemudian akan menjadi situasi yang benar-benar baru. Tentu saja, ini hanya hipotesis. Jika gagal, maka itu adalah juga normal. Jadi Lu Yun seharusnya tidak merasakan tekanan apapun dan bertarung dengan tenang, cobalah yang terbaik. Melihat mata semua orang terfokus padanya, Lu Yun merasa agak stres. Bagaimanapun, dia tahu betapa kuatnya Jian Wuchen, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkannya, apalagi jika dia ingin menang tanpa mengungkapkan rahasianya, akan lebih sulit lagi baginya untuk menang. Dengan teknik Yiyuan, jika dia ingin mengalahkan Jian Wuchen, akan sulit hanya dalam satu kata sulit. Merasakan berkah dan harapan di mata semua orang, Lu Yun tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang kuat dalam sekejap, memenuhi setiap sudut gua. Melihat semua orang, Lu Yun berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku juga berjanji pada Yun Feng bahwa jika aku ingin mendapatkan kembali tas Qian Kun untuknya, aku pasti akan melakukannya." Master Jing Yue melirik Master Suanyu, dengan desahan di matanya, keyakinan itu penting, tapi apa yang bisa dilakukan Lu Yun untuk memenangkan Jian Wuchen? Tuan Suanyu memahami sorot matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit, seolah mengatakan kepadanya bahwa apapun hasilnya, momentum Lu Yun tidak dapat diredam sekarang. Tidak ada perbandingan sebelumnya, dan tidak ada yang bisa menebak hasilnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa Lu Yun tidak akan menciptakan keajaiban kali ini? Waktu berlalu tanpa suara, dan sebelum kami menyadarinya, sudah waktunya makan. Setelah makan malam, semua orang pergi ke Gua Tianxuan lagi untuk fokus pada pertempuran terakhir. Siapa yang akan menjadi juara pertama kali ini, semuanya akan bergantung pada pertandingan sore ini. Di depan Gua Tianxuan, kecuali orang-orang dari Akademi Phoenix yang belum datang, semua orang dari 5 akademi lainnya telah tiba. Semua orang tahu di dalam hati bahwa Yu Wushuang harus memanfaatkan seluruh waktu untuk membantu Chang Yue memulihkan keterampilannya, sehingga dia akan memiliki peluang lebih besar di pertandingan sore. Lagi pula, bohong jika mengatakan bahwa tidak ada yang peduli dengan pertempuran terakhir ini. Pada saat ini, orang awam Konfusianisme Hao Yun sedang mengobrol dan tertawa dengan Guru Suanyu. Tetapi pendekar pedang Danxing di samping tersenyum dan berkata kepada Guru Xiang, "Bagaimana, teman lama? Saya benar pada awalnya, kan? Saya berkata hari itu, murid Anda berwawasan luas, dan saya mungkin bisa membuat segala sesuatunya mudah bagimu di masa depan. Yiyuan akan memenangkan kejayaan. Sekarang, bukankah itu yang aku katakan benar? Jika dia memenangkan pertarungan sore ini, Yiyuanmu akan berada di puncak Akademi ke-6 mulai sekarang, dan kamu akan terkenal di seluruh dunia." Setelah mendengar ini, Guru Xiang memandang ke arah Lu Yun tidak jauh dari sana, dan berkata dengan penuh semangat, penampilannya benar-benar tidak terduga, yang tidak diharapkan oleh siapapun.
Kami tidak pernah memiliki bakat luar biasa di Yang Yuan, jadi kami tidak mengharapkan ini. Sekali, dia telah menjadi orang paling menonjol di Yi Yuan selama bertahun-tahun. Saya sangat bahagia. Tidak peduli apakah kita menang atau kalah sore ini, dia adalah kebanggaan Yi Yuan kita. Di luar lapangan, semua orang di Akademi Phoenix akhirnya muncul. Saya melihat Chang Yue dan Yu Shuang datang berdampingan, dengan ekspresi tenang di wajah cantik mereka, dan tidak ada bekas luka sama sekali. Sebaliknya, wajah cantik Yu Shuang tampak redup dan matanya kusam. Jelas sekali bahwa Yu Shuang membayar mahal untuk memungkinkan Chang Yue bertarung di posisi pertama. Li Changchun melirik Master Xuan Yu dan Lu Yun dari Yi Yuan, serta Yu Shuang dan Chang Yue dari Akademi Phoenix, dan berkata dengan lembut, sekarang semua orang sudah ada di sini, kita akan memulai putaran terakhir kompetisi. Tentang 3 orang kali ini untuk memperebutkan juara pertama bersama-sama, masih tergantung latihan yang lalu bagi ketiga kontestan untuk memutuskan mundur. Jika di antara ketiganya tidak ada yang mundur, maka sesuai aturan sebelumnya akan diundi untuk menentukan yang mana. 2 orang akan bertanding terlebih dahulu, dan setiap 2 orang bertanding 1 kali, dan total ada 3 pertandingan. Demi keadilan, setelah setiap pertandingan, para kontestan mempunyai 1 hari istirahat. Dengan kata lain, setelah pertandingan hari ini, pertandingan berikutnya tidak akan diadakan sampai besok sore untuk memulihkan keterampilan mereka. Dapatkan hasil terbaik. Sekarang undang ketiga kontestan untuk keluar dan putuskan sendiri apakah akan berhenti bersaing untuk tempat pertama dan sebagai gantinya bersaing untuk tempat kedua. Guru Xuan Yu dan semua orang di Yi Yuan memandang Lu Yun dengan tatapan penuh semangat, dan berkah diam-diam terpancar dari mata semua orang. Lu Yun tersenyum ringan pada semua orang, terlihat sangat santai, berbalik dan berjalan menuju tengah arena. Ketika Lu Yun berjalan ke lapangan, Chang Yue dan Jian Wuchen juga berjalan ke tengah. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga bertemu di sini, dan ada pesona yang tak terlukiskan di antara mereka. Ekspresi Jian Wuchen acuh tak acuh, dengan sedikit arogansi di antara alisnya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya 5 warna yang mempesona, yang sangat misterius. Melihat Lu Yun sedikit acuh tak acuh, Jian Wuchen menunjukkan sedikit kejahatan di matanya, dan dengan lembut mengalihkan pandangannya ke wajah cantik Chang Yue. Dengan sedikit kekaguman, memancarkan keyakinan dan kebanggaan yang tak tertandingi, dia menatap Chang Yue dengan tenang. Ekspresi Lu Yun acuh tak acuh, seolah dia tidak menyadari tatapan tidak bermoral Jian Wuchen, dan dia dengan lembut mengalihkan pandangannya ke wajah Chang Yue. Melihat Chang Yue, Lu Yun memiliki senyuman di matanya, dan sedikit kekaguman muncul di matanya yang cerah. Senyuman tipis, dengan rasa keintiman, muncul dengan tenang di depan Chang Yue. Saat ini, Chang Yue, menghadapi perhatian kedua orang itu, tampak tenang dan alami, tanpa sedikit pun kegelisahan. Setelah melirik Jian Wuchen, Chang Yue membuang muka dengan tenang dan tetap menatap Lu Yun. Melihat wajah tampan Lu Yun, senyuman tipis dan sedikit pujian membuat hati tenang Chang Yue sedikit berfluktuasi. Mungkin itu adalah peristiwa masa lalu yang meninggalkan bekas mendalam di jiwanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba tersenyum tipis pada Lu Yun, dengan cahaya lembut di matanya. Mata Jian Wuchen sedikit dingin, dia menatap tajam ke arah Lu Yun, lalu membuang muka. Dalam kontes tak kasat mata ini, Lu Yun unggul karena keunggulannya yang nyata. Tapi di kompetisi nyata berikutnya, apakah Lu Yun masih bisa menang? Tidak ada yang bisa menebak saat ini. Li Changchun mendekati ketiga kontestan, memandang mereka dan berkata, sekarang ketiga kontestan, mohon berinisiatif untuk menyatakan apakah Anda ingin mundur, atau izinkan saya bertanya satu persatu untuk melihat metode mana yang Anda pilih. Jika tidak, aku tidak mau mengambil inisiatif. Aku akan melakukannya satu persatu. Tanya saja. Setelah mengatakan itu, dia memandang mereka bertiga dengan hati-hati, mencoba melihat jawaban dari mata mereka. Namun, setelah memperhatikan dengan S*, beberapa saat, Li Changchun melihat bahwa tidak satu pun dari ketiga orang itu yang berbicara, dan Li Changchun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hal ini, izinkan saya bertanya kepada mereka satu persatu. Wu Chen, terserah Anda untuk jawab dulu. Jika kamu melawan Lu Yun, maukah kamu memilih untuk menyerah? Jian Wuchen memandang Lu Yun dengan dingin dan berkata dengan dingin, tidak, karena saya berdiri di sini, saya tidak akan menyerah. Li Changchun menunjukkan senyuman di matanya dan terus bertanya, kalau begitu kamu melawan Chang Yue, maukah kamu memilih menyerah? Jian Wuchen melirik Chang Yue, merenung sejenak dan berkata, tidak peduli siapa yang aku lawan, aku tidak akan pernah menyerah dalam pertempuran ini. Li Changzhen meliriknya dengan penuh penghargaan, lalu mengalihkan pandangannya ke Lu Yun, dan bertanya, Lu Yun, bagaimana denganmu,
maukah kamu memilih untuk menyerah ketika bertemu Jian Wuchen? Lu Yun memandang Li Changchun dan Jian Wuchen dengan tenang. Chen meliriknya dan berkata dengan senyuman di matanya seperti yang dia katakan, karena saya berdiri di sini, yang saya inginkan hanyalah menjadi nomor satu di antara 6 besar, jadi saya tidak akan menyerah. Setelah memberinya tatapan aneh, Li Changchun mengalihkan perhatiannya ke Chang Yue dan terus bertanya Lu Yun, kamu tidak akan menyerah jika melawan Chang Yue, kan? Lu Yun mendengar ini dan menatap Chang Yue dengan tatapan matanya. Dengan senyum acuh tak acuh, dia berkata dengan lembut ya, akan selalu ada satu pemenang antara aku dan dia. Chang Yue, bagaimana denganmu, ketika kamu bertemu Jian Wuchen, haruskah kamu bersaing atau menyerah? Li Changchun memandang Chang Yue dan bertanya dengan lembut. Sekarang dua lainnya tidak berhenti, satu-satunya pilihan adalah pilihan Chang Yue. Chang Yue melirik ketiga orang di sampingnya, lalu berpindah ke wajah tuannya di kejauhan. Melihat mata Yu Shuang sedikit menghela nafas, Chang Yue memahami kekhawatiran tuannya. Faktanya, ketika dia datang, Yu Shuang sudah menyuruhnya untuk menyerah ketika dia bertemu Jian Wuchen. Satu-satunya harapan adalah bersaing dengan Lu Yun untuk memperebutkan posisi kedua, karena masih ada secercah harapan. Melirik Li Changchun, Chang Yue berkata, aku ingin menanyakan sesuatu pada Lu Yun dulu, lalu menjawab pertanyaan ini, oke. Matanya beralih dari Li Changchun ke Lu Yun, dan Chang Yue hanya menatapnya dengan tenang, di matanya yang tenang, ada isyarat ekspresi yang sulit dipahami orang awam. Li Changchun dan Jian Wuchen sama-sama memandang Chang Yue, merasa sedikit bingung. Setelah melirik Lu Yun, Li Changchun berkata dengan lembut oke, tanyakan saja dulu. Setelah kamu bertanya, saya akan menjawab pertanyaan ini. Chang Yue mengangguk sedikit dan melihat sekeliling, berhenti di wajah Aok Sue sebelum mendarat di wajah Lu Yun. Mata kedua orang itu ingin bertemu di udara, untuk sesaat tidak ada yang berbicara, dan mereka hanya terdiam. Semua orang di sekitar memperhatikan mereka berdua, dan semua orang menebak, apa yang akan ditanyakan Chang Yue. Yu Shuang memandang Chang Yue, dengan tatapan sedikit aneh di matanya, dan menghela nafas dalam diam. Dan Aok Sue memandang Chang Yue dan Lu Yun, dan samar-samar memahami di dalam hatinya apa yang akan dia tanyakan. Ada keheningan di sekitar, pada saat ini, mata semua orang tertuju pada dua orang itu, menunggu hasil yang tidak diketahui. Chang Yue membuka bibirnya dengan ringan dan bertanya dengan tenang jika aku berhenti, apa yang akan kamu lakukan untuk menang melawan dia? Melihat Lu Yun, Chang Yue ingin tahu apa yang akan dia lakukan untuk mengalahkan Jian Wuchen. Di luar pengadilan, semua orang tercengang, tidak menyangka Chang Yue akan menanyakan pertanyaan ini. Di saat yang sama, semua orang juga memikirkan masalah ini. Jika Chang Yue mundur, hanya Lu Yun dan Jian Wuchen yang tersisa. Jadi dalam pertarungan di antara mereka, apa yang bisa dilakukan Lu Yun untuk mengalahkan Jian Wuchen? Rahasia kuat apa yang dimiliki Yi Yuan yang dapat melampaui 9 seni pedang surgawi dari Akademi Pedang Surgawi? Ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang, termasuk semua orang di Yi Yuan, serta Li Changchun dan Jian Wuchen. Lu Yun memandang Chang Yue dengan senyum tipis di wajahnya, dan rasa percaya diri terlihat di matanya. Tiba-tiba, wajah Lu Yun menjadi gelap, dan dia berkata dengan serius dan sungguh-sungguh aku akan mengalahkannya dengan tekad. Kalimat pendek ini tidak bernada tinggi, tetapi di telinga Chang Yue, penuh kekuatan. Melihat Lu Yun, Chang Yue berkata dengan lembut saya harap kamu akan melakukan apa yang kamu katakan, dan saya berharap yang terbaik untukmu. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berbicara dan berbalik dan berjalan menuju Yu Shuang. Melihat Chang Yue, pada saat ini, semua orang memahami pilihannya. Yu Shuang menghela nafas pelan dan bertanya mengapa menyerah dalam pertarungan untuk tempat kedua. Harus ada kesempatan untuk menang antara kamu dan dia. Chang Yue berkata dengan tenang ada banyak hal tentang dia yang tidak kamu ketahui. Dalam hal kultivasi, dia lebih baik dariku. Di antara 6 halaman, dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Jian Wuchen, jika tidak Aok Sue tidak akankah aku berhenti secara otomatis. Yu Shuang menghela nafas pelan saya harap penilaian Anda benar, jika tidak, kerja keras saya akan sia-sia. Di lapangan, Li Changchun melirik ke arah Lu Yun dan berkata dengan lembut sejak Chang Yue mundur, tempat pertama di sesi ini akan diperebutkan oleh kalian berdua. Bekerja keras. Sekarang turun dan bersiaplah. Kompetisi akan segera dimulai. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Jian Wuchen dan membawanya pergi. Berdiri di sana dengan tenang, Lu Yun menatap langit dengan sedikit rasa bangga di matanya. Pertempuran krusial akhirnya tiba, Lu Yun tidak begitu yakin siapa yang akan menang, tapi dia bertekad untuk mengalahkan Jian Wuchen.
Melihat ke langit dengan acuh tak acuh, momentum yang kuat dan agung tiba-tiba datang dari Lu Yun. Pada saat ini, Lu Yun tampak tertawa terbahak-bahak ke langit, yang seolah berkata, lihat saja, lihat bagaimana saya, Lu Yun, lebih unggul dari Akademi ke-6 dan memukau dunia kultivasi. Di luar lapangan, Xuan Yu, Ziyang, Yun Feng, Aok Sue, dan Chang Yue semuanya memperhatikan Lu Yun dengan saksama, dari momentum agungnya, semua orang memahami tekadnya. Pada saat yang sama, semua orang juga menyadari bahwa perubahan besar sedang terjadi pada diri Lu Yun saat ini. Tidak ada yang tahu apa perubahan spesifiknya, tapi perasaan itu jelas muncul di benak beberapa orang. Tepat ketika mata semua orang terfokus padanya, menebak pikirannya, seluruh tubuh Lu Yun menarik energinya, dan seluruh tubuhnya segera kembali ke keadaan semula, berbalik dan berjalan menuju orang-orang Yi Yuan sambil tersenyum. Kembali ke semua orang, menatap mata semua orang yang prihatin, Lu Yun tersenyum dan berkata jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan semua orang dalam pertempuran ini. Lihat saja, saya ingin Yi Yuan mencapai puncak Akademi ke-6 dan menjadi pemimpin dunia dalam budidaya. Faksi terbesar. Dalam satu kalimat, semua orang di Yi Yuan sangat bersemangat dan mata mereka penuh dengan harapan. Master Xuan Yu melirik ke arah Master Ziyang, dan keduanya berpegangan tangan erat-erat, tangan yang gemetar jelas menunjukkan kegembiraan di hati mereka. Akhirnya, pertempuran paling kritis telah tiba, apakah nasib Yi Yuan akan berubah tergantung pada penampilan Lu Yun dalam pertempuran ini. Melihat Aok Sue dengan tenang, Lu Yun tidak berbicara, tapi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tersenyum sedikit, mata menawan Aok Sue menunjukkan sedikit kepercayaan dan dorongan, dengan lembut membekas di hati Lu Yun. Tidak ada suara, hanya tatapan dan senyuman, sudah mengatakan banyak hal. Setelah memberinya tatapan nostalgia, Lu Yun membuang muka dan menatap Chang Yue tidak jauh dari situ. Berkah sutra, gumpalan kekhawatiran, air musim gugur yang lembut, dan sedikit mabuk. Pada saat ini, mata Chang Yue menunjukkan sedikit kelembutan yang langka. Mengangguk sedikit, Lu Yun menatapnya dengan lembut, lalu mengalihkan pandangannya ke Jian Wuchen di lapangan. Melihat kembali ke semua orang, Lu Yun menunjukkan senyuman tipis dan berjalan menuju lapangan dengan pedang Jiwarui. Dari awal sampai akhir, tidak ada seorang pun di Yi Yuan yang mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang hanya memandangnya dengan berkah, dengan semangat dan harapan di mata mereka. Melihat Lu Yun mendekat, mata Jian Wuchen sedikit dingin dan dia berkata, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tidak, mari kita mulai. Lu Yun melihat sekeliling, menatapnya dengan tenang, dan berkata dengan lembut tidak, mari kita mulai. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Mendengar ini, Jian Wuchen berkata dengan dingin saya tidak akan mengecewakan Anda. Bersiaplah, saya akan mulai. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar raungan naga datang dari pedang ilahi Tianling di tangan Jian Wuchen, lalu kecemerlangan 5 warna dengan cepat memenuhi seluruh arena. Tubuh Jian Wuchen terlihat naik ke udara, berdiri dengan tenang di udara 3 kaki di atas tanah, memandang Lu Yun dengan acuh tak acuh. Di atas kepala, pedang ilahi roh surgawi berputar cepat dengan cahaya yang menyilaukan. Saat rotasi pedang ilahi Tianling semakin cepat, lapisan perisai cahaya berwarna-warni terpancar dari pedang, membentuk penghalang pelindung yang kuat di sekelilingnya, dengan kuat melindunginya. Pada saat yang sama, momentum tirani meledak dari pedang ilahi roh surgawi, mengejutkan hati semua orang yang hadir. Jian Wuchen di udara, 5 warna cemerlang mengalir di sekelilingnya, dan aura kuat dengan cepat menyebar keluar, seluruh orang tampak seperti dewa, memancarkan cahaya yang mengejutkan. Lu Yun menatap lawan di depannya, merasa sangat waspada. Mengenai kultivasi Jian Wuchen yang kuat, dia tahu betul bahwa tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Merasakan aura Jian Wuchen menjadi semakin mengkhawatirkan, Lu Yun tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mundur 1 kaki dan pada saat yang sama berdiri, naik ke ketinggian yang sejajar dengan Jian Wuchen. Melihat lawannya, mata Lu Yun menjadi dingin, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan matanya bersinar dengan 2 lampu aneh, 1 merah dan 1 hijau. Di atas kepalanya, pedang jiwa hati Ruyi berputar dan terbang di bawah kendali penuhnya, dengan auman pedang dan auman naga, dan cahaya merah serta bayangan muncul dan menghilang, yang sangat misterius. Dalam cahaya dan bayangan merah ini, cahaya 5 warna muncul, dan momentum yang kuat, saat pedang ilahi berputar, dengan panik menghadapi momentum kuat Jian Wuchen. Di seberangnya, tubuh Jian Wuchen dipenuhi dengan kecemerlangan 5 warna. Cahaya ungu yang sangat kuat perlahan muncul di belakangnya, membentuk nebula ungu yang melengkapi kecemerlangan 5 warna. Itu sangat indah. Di atas kepala,
Pedang ilahi roh surgawi memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Pedang ilahi, yang berada di peringkat kelima dalam daftar senjata ilahi, menunjukkan kekuatan uniknya saat ini. Melihat Lu Yun dengan mata dingin, Jian Wuchen mencibir dan berkata, "Hati-hati, terima saja pukulanku." Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan pedang ilahi Tianling secara otomatis terbang ke tangannya. Dengan pedang ilahi di tangannya, aura seluruh tubuh Jian Wuchen melonjak saat dia mengayunkan tangan kanannya dengan cepat. 176 pedang berubah menjadi pedang naga 5 warna, tiba-tiba melibatkan Lu Yun. Kecepatan yang mencengangkan itu, dengan raungan yang menembus udara, dan kekuatan untuk mengoyak udara, melancarkan serangan pertama terhadap Lu Yun. Mata Lu Yun tenang, mengetahui bahwa pertempuran baru saja dimulai, dan itu masih hanya kontak tentatif, dan tidak pantas untuk memperlihatkan kekuatannya terlalu dini. Untuk menghadapi lawan kuat seperti Jian Wuchen, selain bersaing dalam kultivasi, juga harus bersaing dalam perencanaan. Cara melakukan pukulan menggelegar di saat kritis dan mengalahkan lawan dalam satu gerakan adalah yang terpenting. Dengan goyangan tubuhnya, Lu Yun secara alami menggenggam pedang jiwa Ruyi, saat pedang panjang itu bergetar, 176 pedang yang sama diayunkan, dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Cahaya dan bayangan bergabung dan berpisah, lalu bergabung lagi. Hal ini berlanjut untuk beberapa saat, dan kemudian kedua kekuatan kuat itu membatalkan satu sama lain dalam tabrakan yang hebat, dan melepaskan ledakan yang dahsyat. Cahaya aneh yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, terbang dan tersebar dalam ledakan, seperti hujan meteor, indah namun penuh bahaya. Di tanah, sebuah kawah besar muncul di dalam debu. Di sekeliling, para penonton mengumpulkan ki pelindung tubuh mereka dan melihat pertarungan pertama antara keduanya dengan ekspresi terkejut. Meski hanya konfrontasi tentatif, kekuatannya cukup mencengangkan. Setelah mundur satu langkah, Lu Yun menatap Jian Wuchen dengan dingin, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dalam pertarungan pertama mereka, Jian Wuchen tidak mundur satu langkah pun. Kekuatannya yang kuat menarik banyak penonton untuk bersorak dan bertepuk tangan. Mata Lu Yun menjadi dingin, dan saat sosoknya bergoyang, 9 sosok muncul berturut-turut, terbagi menjadi 9 arah, dan dia menyerang dengan pedang yang mengejutkan pada saat yang bersamaan. Di udara, 9 Lu Yun muncul di sekitar Jian Wuchen pada saat yang sama, 9 lampu pedang merah yang menyilaukan, mengapit geng pedang yang panjangnya hampir 10 kaki, tiba-tiba berkumpul dan menyerang Jian Wuchen dengan keras. Mata Jian Wuchen menjadi gelap, dan dengan gerakan tubuhnya, pedang ilahi roh surgawi dipenuhi dengan cahaya 5 warna yang cerah, terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Lebih dari 200 pedang berkumpul menjadi 9 pedang yang mempesona di 9 arah, bertemu dengan Lu Yun meniup. Karena kecepatan kedua belah pihak, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terlihat terbang di seluruh langit. Setelah ledakan besar, dua sosok mundur masing-masing 3 kaki dari langit berwarna-warni. Mata Jian Wuchen sedikit ketakutan, dan dia menatap tajam ke arah Lu Yun di seberangnya, tapi Lu Yun menatapnya dengan ekspresi dingin dan arogan, seolah mengatakan, "Kamu tidak lebih dari itu." Mata Jian Wuchen dingin, dia mengangkat pedang ilahi roh surgawi, dan berteriak dengan lembut, "Hati-hati, ambil teknik 9 pedang surgawi saya yang pertama, teknik Lin Chen." Di tengah minuman ringan, Jian Wuchen melihat pedang ilahi di tangan kanannya. Dengan gemetar, raungan naga yang menggetarkan langit segera menyebar ke seluruh area sekitarnya. Pada saat yang sama, bayangan pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kepalanya, dan ribuan energi pedang langsung bergabung menjadi satu, membentuk pedang ungu dengan 5 warna cemerlang, berdiri dengan tenang di atas kepala Jian Wuchen. Mengikuti raungan Jian Wuchen, cahaya pedang kuat sepanjang 10 kaki, dengan momentum yang kuat dan kekuatan yang menakjubkan, tiba-tiba mengarah ke Lu Yun dan menyerang. Melihat Jian Wuchen dengan dingin, Lu Yun mengumpulkan seluruh kekuatannya dan cahaya ilahi yang terang keluar dari matanya. Pedang jiwa hati Ruyi meraung dengan marah pada saat ini, membawa auman naga yang menggelegar ke seluruh tempat. Lu Yun memegang pedang dewa erat-erat di tangan kanannya, dan teknik pedang api Tiangang Yi Yuan tiba-tiba pecah. Dia melihat kecemerlangan kuat dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya, berputar dan tumpang tindih di atas kepalanya dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk dilihat. Dalam sekejap mata, mereka menyatu menjadi pelangi yang menghancurkan langit, dan pada saat yang sama saat Jian Wuchen menyerang, dia menyerang dengan pedang. Di udara, dua cahaya pedang yang kuat dan menyilaukan bertabrakan satu sama lain dengan cepat dengan kekuatan yang mengejutkan. Saya melihat langit penuh dengan cahaya warna-warni terbang ke berbagai arah, dan suara keras yang mengejutkan menyapu sekeliling dengan kekuatan menyapu segalanya. Di darat, ledakan besar terjadi dengan cepat,
dan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya membuat seluruh arena di depan Gua Tianxuan penuh dengan perubahan kehidupan. Kekuatan ledakan yang kuat dan aliran udara yang kuat memaksa para penonton untuk mundur satu demi satu, dengan tatapan ngeri di mata mereka. Di langit, dua sosok bergabung dan berpisah, masing-masing mundur 2 kaki. Pada saat ini, wajah Lu Yun sedikit pucat, matanya menunjukkan sedikit rasa berat, dan dia menatap Jian Wuchen dengan seluruh konsentrasinya. Ekspresi Jian Wuchen seperti biasa, tapi ada sedikit rasa sinis di matanya. Memalingkan matanya, pada saat tubuh Jian Wuchen menjadi stabil, pedang ilahi Tianling sekali lagi meledak dengan cahaya yang cemerlang. Dalam sekejap, tubuhnya muncul di belakang Lu Yun. Pedang ilahi menyerang dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang langit. Ekspresi Lu Yun menjadi dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik ke samping, berputar dan terbang ke samping seperti tornado. Suara siulan yang memekakkan telinga terdengar dari pedang jiwa hati Ruyi, dan cahaya merah tua meledak seperti awan, merespons dengan tepat terhadap pukulan tiba-tiba Jian Wuchen. Dalam konfrontasi ketiga, kekuatan dahsyat meledak, menjatuhkan keduanya mundur beberapa kaki pada saat yang bersamaan. Di udara, Jian Wuchen berteriak keras, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Seluruh tubuhnya seperti bola cahaya 5 warna, terbang bolak-balik di udara dengan cepat, dan cahaya yang kuat melesat ke arah Lu Yun lagi dan lagi. Lu Yun meraung, memegang pedang jiwa Ruyi di tangannya dengan cahaya merah yang kuat dan menyilaukan, menghantam bola cahaya secepat meteor berulang kali. Dengan setiap benturan, tubuh Lu Yun mundur 1 kaki karena getaran tersebut, dan dalam sekejap dia terjebak dalam serangan kuat Jian Wuchen. Di tanah, Xuan Yu, Ziyang, Aok Sue, Yun Feng, Chang Yue dan lainnya semuanya memiliki wajah yang berat, dan mata mereka penuh kekhawatiran. Semua orang dapat melihat bahwa Lu Yun sudah berada dalam posisi yang dirugikan saat ini. Adapun Akademi Tianjian yang terkenal dengan teknik pedangnya, kekuatan serangannya adalah yang paling kuat di antara 6 akademi, tidak ada yang bisa menandinginya. Pada saat ini, Jian Wuchen melancarkan serangan sengit dengan teknik 9 pedang surgawi yang paling kuat dan mendominasi Akademi Tianjian akan sangat sulit bagi Lu Yun untuk mendapatkan kembali kerugiannya dalam kompetisi seperti itu. Menyaksikan kompetisi di udara, Master Jing Yue menghela nafas pelan dan berkata menilai dari situasi Lu Yun saat ini, dia berada dalam bahaya yang ekstrim. Tianjian Jue dari Akademi Tianjian termasuk di antara 6 akademi. Apa yang digunakan Lu Yun untuk menghadapinya? Teknik pedang terkuat. Lin Yunfeng memandang Lu Yun yang terpaksa menghindar di udara, dan berkata dengan tegas, saya yakin Lu Yun akan menang. Dia tidak akan pernah kalah, pasti tidak. Xuan Yu dan Ziyang sama-sama meliriknya dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya sedikit. Guru Jing Yue berkata dengan tenang, tekad saja tidak dapat mencapai kemenangan. Berdasarkan apa yang telah dipelajari Lu Yun di Yiyuan, sudah merupakan keajaiban bahwa dia dapat bertahan sampai sekarang. Keterampilan khusus apa yang dia gunakan untuk mengalahkan Jian Wuchen? Pikiran semua orang tertuju pada pikiran mereka. Dia kaget, ya, apa yang bisa dilakukan Lu Yun untuk menang melawan Jian Wuchen, untuk mengalahkan teknik 9 pedang hari itu. 55.